Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita berjumpa kembali di acara Zoominar Perhimpunan Inti Jawa Barat. Pak Teddy, hari ini tanggalnya cantik. Ya, 22. 22. Nah, 22. Kalau itu kalau menurut Feng Shui gimana, Pak? Oh, saya bukan ahli Feng Shui. Tapi Bapak dukun. Ya, angka ini mungkin 1 abad lagi baru ada ya. Bisa jadi. Iya, nanti sekarang. Mungkin nanti 23, tapi enggak. 21, 22, 1 abad. Pak, ya. Kan kita tahu sekarang itu Omikron itu kan mulai meningkat ya Pak ya. Betul. Tapi kalau saya lihat, saya sih nggak tahu karena saya nggak terlalu ngikutin. Dibandingin Delta, Delta itu kan meledak, terus yang matinya banyak. Kalau Omikron meledak, tapi ambulan saya nggak terlalu banyak dengar Pak di sini. Kalau waktu Delta itu sehari ambulan, Pak Dokter, sehari. Nanti dulu kita perkenalkan dulu. Ya, itu bisa 5 bolak-balik dalam sehari. Tapi Omikron dibilang meledak, tapi saya nggak dengar ambulan, Pak. Jelas nggak akan dengar, karena waktu Delta belum ada Pak Antoni. Sekarang kan sudah ada Antoni. Jadi kupingnya nggak kedengaran apa-apa, hanya satu aja itu kira-kira. Bisa jadi ya. Teralihkan ya. Jadi malam ini spesial sekali para pemirsa ya. Kita membicarakan COVID varian Omikron dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. CV-nya juga panjang. CV-nya juga panjang. CV-nya saya baca CV-nya itu perlu 2 hari 2 malam. Saya sampai bilang, Pak Teddy udah nggak usah dibacain, nanti aja saya tempelin di video. Ya sampai nggak bisa dibaca lagi, itu CV-nya sangat panjang. Dan luar biasa sekali, Dok. Kita perkenalkan Dr. Joseph Frederick William. Ya, beliau adalah salah satu sukarelawan di Satgas COVID Indonesia. Jangan Satgas dulu Pak, beliau adalah Dewan Pakar Perhimpunan Inti Jawa Barat. Oh iya, Dewan Pakar juga, seniornya Inti Jawa Barat ini. Ya luar biasa sekali. Dan kalau baca CV-nya, betul-betul 2 hari 2 malam itu bacanya. Pengalamannya luar biasa, sangat luar biasa. Pendidikannya pun saya lihat sangat luar biasa ya. Australia, Amerika, ya sampai UK, ya. Dan beliau tuh segala bidang. Yang saya agak bingung tuh sedikit, Dok ya. Ini sebelum memulai ke acara, saya lihat di CV Pak Dokter itu kan sekolahnya dokter, tapi ada ini apa, Bu Ben? Ini apa? Fashion show. Modeling, terus koreografer. Nah, itu dia. Terus juga ada juga sebagai guru untuk teknik mesin, drawing ya. Oh ya? Iya. Terus juga guru komputer. Tunggu. Ini nggak nyambung. Kayaknya satu di utara, satu di selatan, satu di timur. Jadi hiji di kidul, jadi kaler. Kaler. Loh, makanya saya salut sekali dengan Pak Dokter ini, luar biasa sekali, berarti multi talenta ya. Bayangkan seorang dokter, seorang teknik ya sebetulnya, teknik drawing untuk machinery, tetapi berkecimpung juga di koreografi untuk modeling. Nah ini gimana ceritanya Dok? Ya, terima kasih. Selamat malam para sahabat sekalian, teman-teman di ITI. Selamat malam Bu Ben. Malam Pak Dokter. Malam. Ya itu sebetulnya bakat. Oh, bakat. Bakatku butuh. Bakatku butuh. Kalau udah ngomong butuh ya, udah susah. Ya karena zaman dulu saya sembari kuliah, sembari kerja. Oh. Jadi, apa yang kita bisa kerjakan ya kita kerjakan lah. Apa yang kita bisa menghasilkan ya kita gunakan untuk menghasilkan. Jadi ya memang kalau dibilang sedikit cerita nih, zaman dulu tuh saya ngajar komputer dari tahun 93. Ngajar komputer. Tapi saya baru punya komputer sendiri itu tahun 2000. Tahun 2000, tapi ngajarnya udah lama. Iya, gitu. Jadi orang kadang-kadang nggak percaya.
masa sih kamu ngajar komputer tapi kamu nggak punya komputer. Ya, biasa ya karena bakatku butuh tadi, jadi akhirnya saya belajar sendiri, pinjem barangnya temen punya itu didatengin. Saya suka gentayangan di rumahnya mereka, belajar komputer. Nah, dari situ saya mengspesialisasikan diri saya di database sama di grafik gitu. Sehingga akhirnya saya punya spesialisasi AutoCAD dalam hal ini untuk yang banyak drawingnya. Drawing ya. Sehingga akhirnya saya bisa mengajar di teknik industri. Di teknik industri. Di laboratorium gambar mesin. Wah, gitu. Jadi, engineering ya. Karena di situ saya menguasai penggambaran AutoCAD sampai advance 3D drawing. Oh, advance 3D drawing pada tahun segitu ya? Ya, itu jarang sekali orang. Zaman dulu tuh belum ada ya namanya 3D Max ya gitu ya. Ya belum ada. Termasuk proyek yang saya kerjakan dulu tuh beberapa gedung yang ada di Kota Bandung. Oh gitu. Ada gitu. Jadi walkthrough-nya sebelum zamannya studio 3D itu ya. Ya, belum ada studio 3D tapi betul. Kita pakai AutoCAD ya. Nah, ya padahal waktu itu AutoCAD masih mahal banget. Luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Memang bakat itu memang perlu. Bakatku butuh. Oke, jadi malam ini kita sebagai topik utama adalah mengenai Omikron. Di mana Omikron ini banyak sekali berita-berita simpang siur sehingga masyarakat bingung ya. Berebut untuk vaksin sampai ada yang berani bayar berapa untuk vaksin, padahal ya kita tunggu harusnya ya. Jadi banyak sekali berita-berita hoax yang berseliweran di WhatsApp. Ya, di medsos ya. Jadi makanya dari itu kita malam ini kita kupas tuntas mengenai Omikron. Apa itu Omikron? Boleh nggak nitip satu? Apa? Sekalian nitip dok, nanti bisa Pak Teddy bahas. Perlu nggak sih booster untuk nahan Omikron? Ya itu nanti kita bahas ya dok ya. Sekalian. Mumpung karena ada Satgas COVID periode berapa dok? Saya di Satgas COVID dari mulai sejak awal COVID ya? masuk sampai kemarin Desember 2021. Nah, kenyang. Kenyang sekali. Dan satu hal juga dok, Pak Dokter ini adalah sukarelawan ya, sering ke tempat-tempat bencana juga ya. Yang di mana ada bencana alam, di situ ada Pak Dokter. Pak Dokter, oke ya. Jadi ya malam ini kita serahkan waktu dan tempat untuk Pak Dokter William. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dokter. Pak Teddy, tanpa memperpanjang waktu, saya akan langsung mulai saja dengan presentasi singkat. Nanti mungkin dari sini kita akan banyak bisa berdiskusi ya. Presentasi ini tujuannya adalah untuk pengantar supaya kita bisa lebih memahami apa sih Omikron itu. Mungkin bisa dibantu untuk presentasi saya. Oke. Boleh pakai PowerPoint-nya aja. Ini PDF ya. Oke, ya udah kalau nggak apa-apa. Oke, jadi saya membawakan Omikron ini dibilang stealth Omikron. Ya, stealth Omikron. Apa sih stealth? Stealth itu adalah siluman ya, tidak tampak, tidak muncul, tidak terlihat. Tadi jadi Bu Ben juga, Pak Teddy juga bilang bahwa kalau di Delta itu ambulans mondar-mandir ya, nah, banyak sekali. Kalau di Omikron tuh kelihatannya tenang ya, damai gitu ya. Ya. Tapi kok angkanya melonjak gitu ya. Sangat melonjak, melebihi waktu Delta. Lebih angka positifnya lebih banyak daripada Delta. Perharinya, ya. Gitu. Jadi makanya saya bilang ini stealth, gitu ya, stealth. Next slide. Karena ya stealth-nya ini jadinya memang tidak kelihatan ya. Nah, kenapa sih bisa stealth? Karena sebagian besar dari mereka yang terpapar itu mereka tidak sadar kalau mereka sudah terpapar. Kenapa?
kalau kita di COVID itu kita dari awal sekali COVID itu kita mengenal ada sedikit tanda kutip hukum aturannya, gitu ya, aturannya bahwa mayoritas daripada mereka yang terpapar oleh COVID itu tidak memiliki gejala, Tidak bergejala. tidak ada gejalanya. Jadi 70% itu mereka tidak bergejala. Jadi mereka OTG, merasa ya? baik-baik saja. Mau COVID yang alfa, mau COVID yang beta, mau COVID yang delta, yang kemarin banyak juga itu sebenarnya 70% itu tidak bergejala gitu. Sehingga mengapa kita bicara kalau waktu zaman di Satgas kita selalu bicara bahwa ini angka sebetulnya melebihi dari apa yang ditampilkan oleh pemerintah. Itu berapa kali? Kadang-kadang kita bicara bahwa itu mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Angka realnya kita nggak tahu karena database kita itu masih sangat lemah di situ. Ya, tracing kita masih lemah, nggak terlalu kuat. Dan test rate-nya juga rendah sekali di kita ya. Makanya positif rate-nya juga gede. Karena betul, mereka yang dites itu pasti positif karena mereka itu hanya berdasarkan mereka yang terpapar saja atau yang mereka yang langsung kontak yang dites. Tapi aturannya sebetulnya ada banyak lagi populasi yang tidak dites. Gitu banyak sekali. Nah ini mereka sebenarnya sudah terpapar, sudah menular, tapi mereka tidak sakit. Jadi mereka jadi tidak tes. Menularkan ke yang lain gitu ya. Dan sedihnya itu dari mereka yang bergejala itu mayoritas memang gejalanya ringan. Dari zaman dulu juga emang ringan, nggak terlalu berat gitu. Jadi buat mereka sebetulnya saya emang nggak sakit, saya nggak ada masalah, oke-oke aja. Kenapa saya mesti isolasi, di swab ya, segala macam. Jadi mereka tanda kutip masyarakatnya jadi bandel ya, bandel sehingga aja menganggap remeh. Ya, jadi maparnya tambah banyak gitu. Iya. Ini menjadi masalah gitu karena mereka akhirnya jadi menularkan ke lebih banyak populasi masyarakat. Gitu. Itulah mengapa COVID ini bisa sampai sekarang tuh begitu hebohnya dan begitu besarnya, gitu ya, dan begitu rata, boleh bilang rata, hampir merata di semua negara ya. Gitu. Rasanya saya belum mendengar ada negara yang belum pernah kena nih. Hampir semua negara yang diakui sebagai suatu negara itu semua mengatakan bahwa mereka sudah punya kasus gitu. Hanya sekarang kasusnya berapa banyak, gitu ya. Ada yang dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. Kayak Korea Utara sebetulnya bukan tidak ada kasus, tapi mereka tidak melaporkan, gitu ya. Jadi itulah mengapa pergerakannya cepat. Nah, yang jadi masalah pada Omikron ini agak berbeda dengan Delta. Omikron pemaparan atau penyebarannya jauh lebih cepat daripada Delta. Jadi kalau Delta rata-rata mereka baru terpapar, baru terkena, menular itu setelah biasanya antara 15 sampai 20 menit. Berhadapan, berinteraksi dalam jarak yang dekat. Jarak dekat ini adalah berapa banyak? Berapa jauh? Maaf, sekitar 1,5 meter. Gitu. Jadi makanya dibilang 1,5 sampai 2 meter jarak aman gitu ya. Nah itu 15 menitan. Saya dulu pernah ngasih coaching dikit ke Citylink, karyawan di Citylink, saya menyarankan kalau mereka melayani konsumen itu dalam tanpa proteksi itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Kalau mereka akan melayani bakal lebih dari 15 menit, maka diusahakan posisinya berputar, gitu, tidak saling berhadapan. Gitu. Jadi ya itu kenapa penyebarannya sekarang jauh lebih cepat karena sekarang kemarin itu 5 menit sampai 7 menit itu sudah mulai angka pemaparannya cukup tinggi gitu ya. Jadi lebih pendek gitu ya, lebih cepat. Next slide-nya. Nah, gejala Omikron banyak yang gejala Omikron ini ringan ya dibanding dengan misalnya yang Delta atau Beta gitu ya. Jadi kalau misalnya si Delta itu mereka akan ada muncul sesak nafas, kehilangan sensasi, pembau, perasa gitu ya. Nah si Omikron ini nggak muncul kehilangan perasanya, gitu. Jadi masyarakat, saya sih nggak sakit, saya ini hanya kalau orang bilang tuh hanya panas dingin biasa aja, hanya sekedar flu. Bahkan gitu ya. Mungkin yang demam hanya 30% ya dok ya? Iya. Yang benar-benar demam nggak sampai 30%. Nggak sampai 30%. Dari data malah. Itu nanti ada di belakang ada datanya berapa persen. Yang demam itu nggak besar. Gitu. Yang batuk pilek memang banyak. 80-an kalau nggak salah 80% mayoritas. Tapi batuk pileknya nggak berat. Tapi kalau Delta itu batuk pileknya berat. Berat ya. Ya sampai orang tuh
batuknya nggak berhenti-berhenti. Orang langsung, wah kamu nih sakitnya. Buat kita dokter, itu lebih mudah membedakan delta atau beta daripada Omikron. Omikron itu seperti sakit flu biasa aja. Kita juga, oh ya berarti hanya sekedar infeksi saluran nafas saja biasa. Iya. Tapi kemudian dicek, wah positif gitu positif, kan. ya. Nah, itu jadi, nah ini. Dan yang bikin mereka tambah, masyarakat ini jadi tambah bandel adalah mereka begitu kena sakit flu gitu keluhan-keluhan, itu mereka setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari itu sudah merasa baik lagi, enak lagi gitu. Tapi sebetulnya pada saat mereka sudah merasa enak, sudah merasa sehat, itu mereka masih menularkan. Ya. Karena sekarang kita punya, kalau kita ngomong virus, itu lifetime atau jarak mereka atau waktu mereka untuk mulai dari awal sampai dia hilang dari badan kita, itu rata ya, itu 14 hari. Jadi sama sebetulnya dengan Delta ya? Sama dengan Delta. Jadi pada saat kena, itu sendiri kan biasanya kalau pada saat sudah terpapar, kemudian muncul gejala itu sendiri butuh waktu kurang lebih 2-3 hari. Kadang-kadang sampai 5 hari baru muncul gejala. Setelah muncul gejala, kemudian 3 hari kemudian, berarti hari ke-6 atau hari ke-8, dia udah sembuh. Tapi sebetulnya dia masih memaparkan juga. Gitu. Nah, sehingga akhirnya inilah mengapa si Omikron ini begitu banyak lebar penyebarannya, begitu banyak juga yang terpapar lagi. Gitu ya. Bahkan kasus awal di Indonesia yang keluarga di Bekasi kalau nggak salah, saya lupa lagi, awal-awal itu yang keluar dari Wisma Atlet, dia setelah diisolasi atau dikarantina selama 14 hari, kemudian dia pulang ke rumah. Masih juga memaparkan. Keluarganya kena dengan dia. Juga, gitu. Ya. Jadi setelah itu, makanya kalau saya secara pribadi, pribadi saya saya lebih senang kalau misalnya mereka bisa berpisah atau diisolasi 20 harian. Saya 20 hari nyaman gitu. Amannya ya. Nyamannya. Tapi aturan pemerintah sekarang itu 10 hari. Bahkan sekarang kalau di Wisma Atlet itu hanya 5 hari. 5 hari. Gitu ya, hanya 5 hari. Gitu kemarin ada mau wacana terakhir waktu saya masih aktif di Satgas itu mau di 3 hari kan. Ya, gitu. betul. Jadi karena pemerintah ini, kenapa sih sampai seperti itu? Karena pemerintah ini sekarang harus melihat berapa banyak WNI yang datang, berapa banyak kemampuan daya tampungnya, harus di matching. Gitu. Sehingga kalau 14 hari semua, ternyata nggak matching. Nggak muat ya. Nggak muat di Wisma Atlet itu, penampungannya nggak muat. Sedangkan pemerintah nggak punya lagi tempat, atau kalau punya pun, utilisasi dari tempat-tempat itu kayak Wisma Haji atau apa tuh, ini nanti butuh suatu persiapan yang lebih panjang. Gitu ya. Nah ini sehingga akhirnya pemerintah sekarang 10 hari, kemudian kemarin jadi 5 hari, ada wacana untuk jadi 3 hari gitu ya. Tapi jadi berarti buat mereka yang dianggap positif atau sudah positif itu, kalau sampai keluar, sampai terlepas dari Wisma Atlet, tolonglah memiliki kesadaran untuk mengisolasi diri sendiri, gitu. Tidak isoman ya, gitu ya, gitu. Dan termasuk juga sekarang orang-orang pembesar ataupun pejabat, orang penting itu sekarang juga mendapat diskresi. Diskresi itu maksudnya diskresi ini gini. Jadi masyarakat banyak kan mengatakan bahwa kalau pejabat nggak perlu dikarantina. Diskresi ini maksudnya adalah pejabat ataupun orang-orang penting ini tetap harus melakukan karantina, tapi karantinanya boleh di rumah. Karantina mandiri. Nah, bukan berarti gitu selesai masuk kemudian dapat diskresi kemudian dia bisa jalan-jalan. Nah ini yang jadi masalah adalah sekarang salah pahamnya. Yang mendapatkan diskresi juga salah paham gitu kan, bahwa saya sudah mendapat diskresi, jadi sehingga jalan-jalan ke mall. Nah, sebenarnya mereka kemungkinan positif gitu, kemungkinan mereka menularkan. Nah, ini. Sama jadi, mungkin dok, saya juga mendengar bahwa kalau Omikron itu tuh lebih susah dideteksi pada saat di antigen, apa betul? Kalau di antigen sebetulnya bukan susah ya. Kalau misalnya kita ngomong dengan Delta itu sudah bisa dideteksi pada hari ketiga. Hari ketiga. Antigennya. Karena dia sudah multiple dan dia langsung menimbulkan reaksi. Replikasinya lebih cepat ya? Replikasi sebenarnya sama. Sama. Cuman terhadap antibody itu dia reaksinya kalau dibilang sudah muncul di hari ketiga. Sehingga pada saat antigen kita sudah mendapatkan hasil yang positif. Sedangkan si Omikron ini karena gejalanya ringan, dia juga tidak terlalu berat gejala-gejalanya gitu ya. Meskipun kalau dibilang tidak terlalu berat, ada beratnya juga ya. Ada, ya. Karena ada yang meninggal juga ya di Omikron ini sekarang
angkanya kurang lebih sekitar 100 sampai 200 Iya. orang. Nah, pada Omikron ini baru muncul antigen itu pada hari ke-5 dan hari ke-6 baru bagusnya. Lebih lambat. Ya, lebih lambat karena dia lebih side atau lebih smooth. Makanya saya bilang tadi stealth. Ya karena dia udah sakit, udah kena, tapi dia nggak merasa bahwa itu jadi berat gitu ya. Jadi reaksi badan untuk mengeluarkan antibodi juga lambat jadinya. Lebih lambat. Itulah mengapa kadang-kadang waktu dari awal-awal tuh para ahli, saintis, peneliti mengatakan bahwa si Omikron ini ada kemungkinan bisa menghindari antibodi kita. Gitu. Sebenarnya bukan menghindari antibodi karena nggak dianggap mungkin ya. Reaksinya kurang. Antibodinya nggak nganggap ini ringan. Ya bukan suatu threat yang bahaya. Artinya kalau Delta muncul langsung. Gitu artinya ini juga ada bahayanya, Dok. Misalnya orang begitu terpapar sampai ke hari ke-6 sebelum dia terdeteksi, di situ juga dia sudah bisa menularkan ke orang lain. Tapi dia pada saat di antigen masih negatif. Tapi dia sudah menularkan. Betul. Artinya sekarang swab antigen ataupun PCR tuh nggak ada kalau PCR, manfaatnya. Kalau PCR dia hari ketiga, hari kedua itu sudah kan dia udah replikasi nih di dalam badan, sudah melakukan kebanyakan diri. Begitu dia melakukan kebanyakan diri, PCR itu sudah melakukan deteksi dan bisa deteksi. Jadi hari kedua, hari ketiga PCR sudah bisa. Gitu. Tapi antigen masih belum. Belum ya. Betul. Jadi kalau memang sekarang kebijakan pemerintah adalah antigen adalah sebagai screening. PCR itu sebagai pemasti, konfirmasi. Nah, cuman ya kalau kita sekarang mau taruh di awal ya bisa. Cuma kebijakan pemerintah tidak seperti itu. Nah itu. Gitu, jadi sebetulnya orang ada cara, harus antigen dulu, percuma ya Dok ya. Kalau pada hari awal. Pada hari awal, kan kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu hari keberapa dia terpaparnya. Betul. Ya, oke. Gitu. Ya. Next slide. Ini gejala-gejalanya nih, tadi yang Pak Teddy tanya ya. Bisa dilihat sama teman-teman sekalian berapa banyak. Jadi yang bergejala demam, ada berapa banyak, segala macam. Bisa dilihat sendiri ya di slide saya. Jadi saya nggak perlu ini. Jadi tapi yang mayoritas memang paling sering adalah batuknya. Batuk ya. Hampir 90%. Ya, itu jadi banyak sekali yang mereka keluhan awalnya adalah batuk-batuk gitu. Jadi makanya kita juga sekarang agak susah dokter ini untuk menentukan ini apakah dia Omikron, apakah Delta COVID dulu atau dia non COVID gitu ya, non COVID gitu. Nah, sehingga muncullah di masyarakat istilah di-COVID-kan gitu ya. Saya bukan COVID kok, saya cuma flu. Dikasihkan menjadi positif gitu kan. Nah, karena masyarakat banyak yang tidak sadar kalau dia sebetulnya kena COVID. Gitu. Jadi inilah muncul istilah di COVID kan. Selama saya di Satgas dari tahun 2020 awal di bulan Februari sampai terakhir saya di 2021 itu kasus yang tidak COVID tapi di COVID kan memang ada. Tapi jumlahnya di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia itu tidak banyak. Gitu. Tidak sampai 5 kasus gitu. Jadi yang COVID ya betul COVID gitu kan. Karena sekarang memang itu harus dibuktikan memang gitu. Tapi ini ada yang aneh Dok ya. Jadi ada beberapa kasus yang saya tahu Dok. Dia di antigen positif. Langsung kan sorenya di PCR. Malah hasilnya negatif. Terus di antigen lagi, setelah 5 hari di antigen lagi, positif lagi. Sorenya di PCR lagi, negatif lagi. Nah ini kasusnya kenapa Dok? Oke, jadi begini, kita mengenal ada yang namanya false positif atau false negatif. Dulu kan banyaknya false negatif ya. False jadi, positif mungkin. False positif, jadi sekarang misalnya begini, antigen positif, PCR negatif. Kenapa si antigen bisa positif? Karena si antigen itu tidak hanya bereaksi terhadap si virus COVID gitu. Ada virus DBD itu juga kami menyebabkan dia positif. Beberapa Rhinospheridae yang atau saluran nafas yang lain itu juga menyebabkan reaksi yang positif. Gitu. Termasuk juga Coronaviridae. Coronaviridae itu flu biasa ya? Ya macam-macam. Ada kalau orang kan cuma Coronaviridae itu hanya COVID. Kalau di kita nggak kenal cuma COVID doang, ada macam-macam lagi gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya hasil yang positif gitu ya.
pada saat di PCR itu jauh lebih spesifik. Di gennya adalah SARS-CoV-2, gitu kan ya. Pada saat SARS-CoV-2 dideteksi, nah ini ternyata genetiknya nggak masuk di dalam SARS-CoV-2. Berarti kemungkinan kalau sudah seperti itu, berarti bukan berarti dia tidak sakit, dia berarti ada kemungkinan dia sakitnya adalah sesuatu yang lain. Di luar COVID-19 gitu. ya. Nah, kemudian kalau misalnya sekarang antigennya negatif, PCR-nya positif, palsu nih. Wah, enggak, belum tentu juga. Karena tadi saya bilang, ini masih hari keberapa gitu kan, si PCR ini sudah deteksi gitu. Jadi ini mungkin makanya harus dikembalikan reconfirm atau dipastikan kembali, dicek kembali gitu ya. Bahwa istilahnya bahwa ini benar-benar pasti COVID. Gitu ya. Kalau PCR sudah mengatakan COVID dengan 2 kali pemeriksaan PCR positif pada hari yang berbeda, gitu kan. Nah, itu berarti pasti positif COVID. Gitu. Nah, ini yang membuat satu lagi baru muncul di Januari nih, baru muncul kemarin baru muncul di Januari. Next slide coba, kita tolong. Sekarang COVID itu bukan lebih, artinya mulai dari Januari itu mulai yang Omikron ini banyak yang muncul dengan nyeri kepala. Sakit kepala. Ya, jadi sakit kepala. Nah, bedanya sakit kepala yang karena si Omikron itu adalah sakit kepalanya terutama di daerah depan, daerah depan kepala, gitu ya. Jadi mirip kayak orang lagi stres ya. Stres. Nah, itu dia sakit kepala di depan gitu. Jadi ini juga baru satu gejala yang baru diobserve atau baru banyak muncul di bulan Januari ini. Ya, Januari, Februari ini baru banyak muncul nih. Jadi hati-hati juga buat mereka yang nyeri kepala gitu. Nyeri kepalanya beda dengan migrain. Kalau migrain itu biasanya area tertentu saja dan suka berpindah. Kalau ini tidak berpindah gitu, sakit kepala tetap di situ. Dan munculnya tiba-tiba sama seperti migrain, tapi migrain itu wilayahnya bukan hanya depan tapi juga bisa di tempat yang kalau lain. di depan itu apa nggak mungkin karena sinusnya terinfeksi? Sinusnya sebetulnya bukan sinusnya yang terinfeksi. Yang jadi masalah itu biasanya di dalam di kepala kita tuh ada rongga-rongga. Rongga sinus ya. Tadi yang bilang sinus ya. Kalau sinusnya meradang biasanya daerah di atas, di kiri kanan hidung, kemudian dia depan mata, atas mata ini itu nyebabin nyeri yang berdenyut biasanya. Kalau si ini dia nyerunya konstan. Gitu, tetap. Jadi tidak berdenyut, tidak terus hilang muncul, tapi tetap jalan terus nyeri gitu ya. Nah, nanti kalau biasanya kita kalau misalnya mau tahu benar karena radang atau bukan, karena yang buat nyeri itu adalah radangnya. Itu biasanya kita kasih anti radang. Itu anti radang, nyata hilang berarti betul. Nanti supaya orangnya agak tenang dikit, kemudian kita swab test. Gitu. Nah, ini yang selanjutnya mengenai isoman ini, Dok. Ya. Kalau isoman, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan isoman. Satu, orang yang di isoman ini kalau bisa jangan lebih dari 45 tahun umurnya. Karena kalau di atas 45 tahun, beresiko. Itu resikonya lebih tinggi. Terutama sebetulnya yang kita takutkan adalah pada jantung dan pembuluh darah. Jadi gangguan pada jantung dan pembuluh darah pada usia di atas 45 tahun itu lebih tinggi. Sehingga nantinya kita takutkan pada saat gawat itu nggak keburu. Gitu ya, nggak keburu. Kalau rumah sakit kosong nggak apa-apa. Tapi rumah sakit sekarang nggak usah jauh-jauh. Kita ngomong di Bandung, ngomong di Jakarta, rumah sakitnya udah mulai penuh nih. Sebetulnya meskipun ambulansnya nggak mondar-mandir, tapi banyak sudah pada masuk semua gitu. Di rumah sakit rujukan-rujukan itu udah mulai penuh. Jadi hati-hati. Untuk di atas 45 tahun memang sebaiknya dirawat di suatu tempat yang ada pengawasan tenaga medisnya. Kemudian tidak memiliki komorbid. Komorbid itu penyakit bawaan, diabetes, ada penyakit jantungnya, darah tinggi, ginjal, ataupun penyakit imun yang lain ya, ataupun ada keganasan segala macam. Begitu ada penyakit-penyakit itu dirawatlah. Gitu. Walaupun misalnya contohnya di rumah sakit tidak bisa, itu zaman waktu saya masih di Satgas ada yang kita sebut sebagai kita bangun tuh sebagai isomenter.
isolasi mandiri terpadu gitu. Nah, ini sebagai penapis sebelum masuk ke rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Kemudian juga buat mereka yang memang punya hal-hal tertentu atau khusus yang perlu diperhatikan oleh tenaga medis, itu sebaiknya tidak melakukan isolasi mandiri. Nah, berikutnya adalah rumah yang bisa dipakai isolasi mandiri yang seperti apa? Rumah yang bisa dipakai isolasi mandiri adalah di mana di dalam rumah itu ada tempat tidur yang memiliki kamar mandi di dalam, gitu. Kalau misalnya dia kamar mandinya masih bersatu dengan anggota keluarga yang lain, ya itu sebaiknya tidak dipergunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Kenapa? Karena masih berinteraksi satu sama lain. Jadi emang orang yang diisolasi mandiri itu benar-benar harus dikunci atau didiam atau tidak boleh kemana-mana keluar dari kamar, gitu. Jadi dia kalau mau mandi, mau kamar, mau buang air besar, buang air kecil, semua sudah bisa dilakukan di dalam kamar. Begitu juga kalau misalnya dia mau makan, dia mau minum, itu bisa diantarkan ke pintu dan tidak boleh berinteraksi. Artinya taruh di lantai, makanan dan minumannya, nanti diketok, nanti orangnya buka, ambil dari lantai. Begitu juga kalau misalnya dia udah selesai makan dan minum, dia taruh lagi di lantai, dia tutup pintunya. Baru orang lain yang di rumah ambil makanan bekas minumannya juga, kemudian langsung tidak boleh digeletakin. Biasanya kita suka ditaruh di di wastafel ya, di tempat cuci kita taruh dulu. Ini kalau mereka yang pas COVID itu tidak boleh ditaruh, tapi langsung direndam, minimal direndam di air sabun. Air sabun gitu. atau air panas ya? Ya, ataupun air sabun yang paling penting. Air sabun. Karena yang membunuh itu adalah si sabunnya, gitu. Kalaupun kita misalnya harus terpaksa nggak bisa nyuci langsung, ya itu harus rendam, gitu ya. Itu termasuk juga nanti sampah-sampah dari bekas maskernya, atau misalnya dia pakai popok atau dia pakai sesuatu yang dibuang, tisu atau apa segala macam, itu kalau misalnya bisa itu sebelum dibuang menjadi sampah domestik yang biasa normal, itu direndam dulu di air sabun. Setelah direndam di air sabun, baru kita masukin ke tempat sampah domestik, gitu, supaya menghilangkan faktor untuk menularkan ke orang lain. Gitu. Ya. Next. Nah, ini kalau ini agak sedikit mungkin dari teman-teman yang menyaksikan Zoom webinar ini hari ini pengen tahu nih bedanya sama Delta ya, Omicron sama Delta gitu. Dari itu serialnya Omicron itu disebut B11 dengan serial 529. Sekarang ada Son of Omicron juga masih tetap sama, B11-nya tetap sama, tapi di belakangnya yang berbeda. Sedangkan galur Delta itu semua serialnya B1617 ya. Itu. Nah, nanti kalau Omicron dari Afrika Selatan, Delta itu banyaknya dari India hanya dari India doang, tapi banyaknya dari India ya. Mutasi proteinnya Delta itu 10 kurang lebih, si Omicron itu 30. Dari 30 ini menghasilkan dari kemarin sampai ke Januari akhir saya baca itu sekitar 60 lebih subvariannya. Dari kalau orang kan mungkin cuma Son of Omicron 1, B112A kalau nggak salah itu ya. Itu kalau kita ini sebenarnya kalau dalam penelitian sains itu lebih dari 60 tuh sudah ketemu. Gitu. Jadi varian-varian yang baru ya dari gitu. Perkembangan dari Omicron tersebut. Jadi Omicron tuh banyak anaknya gitu ya. Dengan perubahan-perubahan spike protein ya. Ya. Jadi kalau dibilang kita sudah tahu semua gejala Omicron, sebetulnya enggak juga gitu ya. Karena banyak juga masih belum kita ketahui. Karena Son of Omicron ternyata ketahui bahwa dia lebih merusak terhadap paru-paru gitu ya dibanding dengan Omicron yang lainnya gitu ya. Dan sedihnya memang Omicron 70 kali lebih menular dari Delta. Maksudnya sini adalah lebih mudah cepat dia. Lebih mudah cepat menular. Tetapi kan Omicron dia tidak menyerang paru-paru, dia hanya sampai ke pernapasan bagian atas. Yang kita ketahui, yang ada di sampai sejauh ini yang kita kenal yang dibilang sebagai yang ringan, sakit ringan, itu yang ada kurang lebih ada 20 sub varian. Itu memang mereka hanya mereplikasi diri di daerah saluran nafas. Saluran nafas bagian atas ya. Gitu ya. Jadi
memang di paru-paru mereka tidak masuk. Gitu. Nah, cuman ada 8 yang kita sudah pelajari dan sudah ada reportnya itu ada masalah di tempat lain. Oh, di tempat gitu. lain. Jadi di luar paru-paru. Di paru-paru, ada di tempat yang lain juga. Termasuk juga yang sekarang kita mulai waspadai adalah adanya peningkatan faktor koagulan atau faktor orang awam sih sebenarnya pengentalan darah. Pengentalan darah ya. Darah gitu. Ini mulai banyak terjadi juga di Inggris maupun di Amerika. Pada saat waktu Delta juga kan apa? Betul. Pengentalan darah ya, itu yang terjadi setelah yang kita sebut sebagai cytokine storm. Cytokine storm ya. Makanya sekarang ini muncul juga gitu pengentalan tapi jauh lebih mild tapi akibatnya munculnya tidak terdeteksi. Kalau Delta cytokine storm langsung naik langsung 2 minggu setelah sembuh gitu kan. biasanya ya. Kalau ini mild naik sehingga kita kadang-kadang nggak kerasa apa-apa terus tiba-tiba nanti muncul dengan serangan jantung stroke dengan segala macam lah itu. Jadi makanya kalau saya sendiri selalu menyarankan setelah sembuh itu nggak langsung happy saja gitu ya, harus tapi dipantau monitoring marker daripada radang gitu. Baik itu CRP, C-reactive protein ataupun dimer gitu. Ya. Nah, cuman kalau di dimer kan lumayan mahal. Mahal betul. Jadi kita pakainya CRP aja dulu supaya lebih murah dikit gitu ya. Karena ini memang harus berkelanjutan. Sampai berapa lama itu, Dok? Sejauh ini di medical journal belum ada yang bisa state. Tapi yang saya baca itu sampai 4 bulan, 5 bulan tuh masih ada kemungkinan. Sampai 4 bulan, 5 bulan masih ada kemungkinan. Terjadi gitu. Sebetulnya yang beta yang zaman dulu tuh beta itu sampai setahun tuh pernah ada. Oh masih. Yang kasus Indonesia yang pertama yang 2 orang penari. Iya. Itu dia baru muncul 1 tahun kemudian. Setelah dia selesai beres nggak ada apa-apa terus kemudian baru 1 tahun kemudian baru ada dia pengentalan daripada darah istilahnya orang awam ya sebetulnya bukan itu yang terjadi. Tapi orang koagulan awam seperti itu. Ya, jadi ada masalah di koagulasi sehingga akhirnya terjadi keluhan. Gitu. Nah, yang bahaya adalah kalau kayak kemarin juga ada salah satu yang saya kenal juga. Jadi Sabtu itu masih baik-baik saja. Dia menjalani isolasi, gitu, isomanter. Sabtu baik-baik saja, masih bisa diskusi lah, bisa bekerja, gitu ya. Minggu paginya mulai sesak, gitu. Minggu siangnya sudah meninggal. Ada, gitu. Jadi hati-hati. Gitu. Artinya boleh tidak setelah misalnya penderita setelah sembuh karena ditakutkan mengenai masalah koagulan itu meminum antikoagulan selama sekian periode? Jangan juga nanti kalau misalnya sampai terjadi terlalu encer juga nggak boleh ya? Ya artinya kita takutnya bleeding ya kan. Bleeding ya, pendarahan. Gitu kan. Nah, jadi kalau memang itu ceklah dulu marker daripada radang, kalau meningkat segeralah konsultasi ke dokter. Dokternya nanti ngelihat nih perlu apa enggak, cek yang lain lagi, bagaimana masalah yang lainnya, di dimernya kah, gimana kah, resikonya seberapa besar. Ya. Nah, jadi begini pemirsa ya, kadang-kadang pada saat pandemi COVID ini banyak orang tuh menjadi dokter untuk diri sendiri. Ya, jadi pokoknya cari obat ini, si anu sakitnya sama, udah saya juga cari obat yang sama. Nah ini kan tiap orang, tiap pasien berbeda kondisinya ya. Betul. Jadi jangan sekali-kali untuk mengobati diri sendiri. Ya, makanya harus ke dokter. Seperti tadi yang diceritakan, bahwa ada kemungkinan terjadi pengentalan darah ya. Nah, untuk mencegah itu udah aja minum antikoagulan, pengencer darah dan lain sebagainya. Enggak boleh juga ya dok ya. Ya, bahaya juga. Karena nanti risikonya misalnya contohnya pada orang yang hipertensi, kalau dia mengkonsumsi antikoagulan itu malah dia nanti malah jadi stroke sekalian. Stroke sekalian gitu. Ya. Jadi ya harus konsultasi lah. Ya, dokter. Harus konsultasi ke dokter. Nanti di adjusting dokter akan menilai lebih menguntungkan bagaimana. Apakah sekarang konsumsi vitamin saja itu lebih baik gitu kan. Karena vitamin ini dengan dosis tinggi, vitamin yang dengan dosis tinggi dia bisa berfungsi sebagai antioksidan satu,
dan juga sebagai anti radang. Dengan Anti anti radang. radang ini dia bisa mencegah terjadinya pembekuan darah, gitu. Bisa muncul di sana. Nah, efek ini sekarang hanya bisa kita pakai kalau kita mengerti cerita panjangnya, cerita lebarnya daripada si penyakit. Kalau orang awam kan susah, gitu kan. Nah, kita mesti memahami background daripada penyakitnya, background daripada si pasiennya sendiri. Medical recordnya harus iya. ada ya. Jadi juga tolong juga buat para pemirsa Zoom Binar ini untuk tidak berpindah-pindah dokter, karena dokter yang baru tuh belum tentu tahu cerita mulai dari nol lagi, awalnya, gitu kan, gitu. Takutnya ada masalah yang tidak diketahui, kemudian diberikan sesuatu yang muncul menjadi masalah baru. Gitu, ya. Dan biasanya evaluasi ulang lagi ya dari awal lagi. Ya. Jadi sebaiknya memang ke dokter yang tetap. Kalau memang tidak setuju, artinya bukan suatu hal yang dilarang untuk seorang pasien untuk bertanya sama dokter. Bukan juga suatu hal yang dilarang atau apa istilahnya itu membuat dokter tidak nyaman kalau si pasien berdebat, banyak bertanya, gitu, berdebat. Asal debatnya jelas, jangan debat kusir. Gitu debat kusir, ya. Debat kusir bikin kesel. Gitu ya. Tapi kalau debatnya jelas, asalnya pengertiannya kenapa, masalahnya apa, dokter biasanya mau. Iya. Ya, jadi jangan malu-malu bertanya ke dokter, jangan segan bertanya lah ya. Betul. Terus juga jangan menyembunyikan informasi mungkin ya. Betul. Itu. Nah ini dok, ini mengenai Omikron dengan Delta, kalau saya lihat Delta tuh death rate-nya 3% ya, 3,18% dok ya. Jadi artinya pada saat Delta tuh yang meninggal cukup tinggi ya, 3%. Nah kalau di Omikron saya lihat death rate-nya tuh di bawah 1%, 0,33% dok. Jadi sebetulnya yang kalau kita perbandingkan dengan average death rate di Indonesia yang 0,65%, sebetulnya Omikron tuh death rate-nya di bawah rata-rata. Di bawah Delta, iya. Enggak, bukan di bawah Delta lagi, di bawah rata-rata kematian di Indonesia. Iya, kematian normalnya. Kematian normal. Atau karena penyakit-penyakit lain. Gitu. Memang betul, cuman kita mesti waspada nih. Karena kalau misalnya kita bilang bahwa ini aman, kematian ini hanya pada orang-orang yang komorbid, gitu saja. Yang saya takutkan adalah apa? Kita pakai angka ataupun studi kasus yang ada di Amerika ataupun di Inggris ataupun yang sekarang terjadi di Hong Kong. Di sana ternyata angka kematian mereka tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Delta. Gitu. Kalau misalnya dibilang sekarang, kenapa ini bisa sampai seperti ini? Angka di sana bisa tinggi, di kita bisa rendah. Memang satu, di Amerika, di Inggris maupun di Hong Kong itu banyak yang anti vaksin. Angka vaksinasi mereka tidak terlalu tinggi, tidak setinggi kita di sini. Satu, itu. Di kita angka vaksinasi untuk dosis kedua, dosis 1 dan dosis 2 itu sudah di atas 70% dari populasi atau penduduk di Indonesia. Untuk booster ini baru dimulai juga. Baru dimulai ya. Gitu. Jadi apakah ini berpengaruh? Kalau saya lihat bandingin lagi dengan angka-angka yang ada di WHO, yang dikeluarkan oleh WHO, ini memang ada pengaruhnya, gitu. Tapi vaksin memang ini ya. Kalau dibilang kita terlalu pede setelah divaksin, kita lebih aman, tapi kita juga harus hati-hati karena si Omikron ini tetap bermutasi. Kita nggak tahu. Hong Kong mereka juga awalnya sangat terkontrol ya, sangat terkontrol. Bahkan di Hong Kong Delta tuh tidak ada gelombang Delta ya, karena mereka flat sekali, sangat kontrol sekali gitu. Tapi di Omikron mereka kejebol, gitu. Naik langsung tinggi. Iya, betul. karena mereka satu memang angka vaksinasi mereka juga tidak terlalu tinggi, banyak yang anti vaksin di sana. Tapi kalau kita lihat juga angka kematian ini di Hong Kong ini bisa tinggi, salah satunya juga karena fasilitas di rumah sakit nggak siap mungkin ya. Semua itu, jadi kapasiti daripada rumah sakit itu hanya 7.000 bed. Sedangkan penduduknya 7,5 juta yang kenanya itu adalah 40 ribuan. Gitu. Sehingga akhirnya ini terjadi satu penumpukan. Kayak kita waktu di zaman Delta gelombang 2. Di bulan Juni, Juli, Agustus tuh.
itu begitu banyak sekali yang kita nggak bisa masuk rumah sakit ya, karena kapasitas bednya sudah penuh semua. Gitu. Nah, ini kita mesti hati-hati juga, jadi jangan terlalu pede juga bahwa sudah tidak akan kemungkinan nantinya akan berubah, yes, tapi mutasi lagi ya. Apakah ini lebih berbahaya? Ini akan bisa menimbulkan kematian lebih tinggi? Mungkin, kita nggak tahu. Seperti sekarang kan yang B2 ini atau son of Omicron ini B12A ini son of Omicron ini sudah mulai masuk di Indonesia dan kasusnya sudah mulai banyak. Dan jangan lupa kasus Omicron ini beda dengan si Delta. Kalau yang si Omicron peningkatan ini eksponensial. Jadi kalau misalnya Delta itu kelihatannya enak ya. 1.000 naik ke 3.000, 3.000 naik ke 6.000, ya naik itu enak gitu ya. Kita udah bilang waktu itu zamannya di sekitar 9.000-an saya udah teriak, ini hati-hati, watch out, gitu kan. Cuman pemerintah kita agak lambat, gitu kan. Ya udah, kita coba lakukan sesuatu gitu. Nah, cuman kalau yang ini dalam waktu 3-4 hari itu lonjakannya luar biasa. Luar biasa. Dari hanya sekitar 40-an, terus kemudian naik jadi 900-an, dari 900-an kita naik jadi 1.000-an, 6.000 something, 6.000 naik jadi 10.000, 10.000 naiknya cepat sekali. 60.000 gitu kan, ini naiknya cepat sekali loncatnya gitu. Jadi ini kita mesti hati-hati sekali. Jadi jangan menganggap remeh. Meskipun boleh dibilang sekarang angka kematian kita saya juga masih bingung, nanti di belakang ada antara berapa? Apakah 100 sekian, apa 200 sekian? Apa waktu itu saya pernah dapat juga angka 300, itu kita nggak tahu nih. Tapi let it rest, biarin aja, jangan diperdebatkan gitu. Tapi kita tahu bahwa si Omicron yang dibilang ringan ini ternyata juga ada korbannya. Ada korbannya, gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita benar-benar dibilang ringan, artinya harusnya nggak ada korban yang meninggal ya, gitu kan gitu. Mungkin gitu. Gitu ya. Oke. Jadi tetap prokes harus dijalankan. Tetap prokes harus dijalankan. Slide berikutnya mungkin bisa. Nah, jadi ini pemerintah kita nih, usaha pemerintah kita untuk ngeblok si Omicron ya. Jadi pemerintah kita kalau dibilang di luar sana kadang-kadang banyak yang bilang bahwa pemerintah kita nggak ngerjain apa-apa, pemerintah kita ngerjain sesuatu, melakukan sesuatu dengan menutup pintu terhadap warga negara asing. Terus kemudian warga negara asing atau WNI yang masuk ke Indonesia sendiri dari luar itu harus ada surat vaksinnya. Terus kemudian juga di karantina yang tadi kita ngobrol dari 14 hari jadi 10 hari, 10 hari jadi 5 hari, jadi berturun gitu. Tapi WNA yang jalan karantina juga di PCR double, gitu ya, bukan sekali tapi dua kali gitu, baru mereka dilepaskan. Itu next. Ya. Pengecualian tadi diskresi ini ya, diskresi. Tapi diskresi sebetulnya bukan jadi nggak perlu karantina ya. Tetap mereka butuh karantina, tapi di karantinanya di rumah sendiri. Gitu ya, diskresi. Jadi bukan berarti orang terhormat atau terpandang itu diskresi besoknya bisa jalan-jalan ke mall, ya nggak boleh. Itu cuman kita suka ya begitulah salah. Nah, ada seseorang juga begitu kan. Ya. Oke. Next. Nah, sebetulnya Omicron ini pertempurannya itu bukan di rumah sakit. Pertempuran yang benarnya itu bukan di rumah sakit. Pertempuran benarnya itu sebenarnya bukan sama pemerintah. Yang artinya menyediakan vaksin, segala macam. Pertempuran sebenarnya itu ada di masyarakat. Masyarakat sendiri yang kalau misalnya sekarang sering banyak yang bertanya, ini kapan sih selesainya si COVID itu? COVID ini mesti beresnya kapan sih gitu? Karena kita nggak bisa kerja, karena kita nggak bisa bisnis, kita nggak bisa. Saya selalu bilang, yang bisa mengakhiri Omicron atau yang bisa mengakhiri COVID itu bukan pemerintah, tapi masyarakat. Masyarakat sendiri. Kalau masyarakat menjalankan minimal protokol kesehatan 3M saja, masker, cuci tangan, menjaga jarak, 3M, nggak usah susah-susah, nggak usah pakai yang segala macam. 3M aja, 3M itu COVID akan terkendali. Dengan terkendali bisnis akan bisa berjalan, gitu. Nah sekarang gimana caranya kalau misalnya sekarang masyarakat pakai masker aja udah males, maskernya hanya dipakainya hanya di dagu, gitu ya. Jadi akhirnya
hidungnya tetap terbuka. Itu kalau saya bilang kayak pakai celana, tapi nggak ditutup, Nggak diseleting. nggak disleting gitu. Jadi airnya cuma kemana-mana gitu Iya. kan. Ya, gitu. Dan juga mungkin kualitas maskernya ya. Sekarang banyak Ya. beredar masker murah yang nggak jelas gitu dok ya. Betul. Sebaiknya memang kita jangan cari murahnya saja, kita juga mencari protektifnya. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang dibilang mahal, sebetulnya minimal masker surgery atau masker bedah Masker ya. bedah. Nah itu kita pakai 3 lapis ya, di dalamnya 3 lapis. Itu yang kita pakai. Gitu. Jangan pakai buff atau apa segala macam asal nutup. Artinya kalau Anda hanya menggunakan seperti itu, hanya sekedar menutup dan sekedar mengikuti aturan saja. Saya pakai masker. Tapi Anda berarti tidak melindungi dan tidak memproteksi diri Anda sendiri. Ya. Gitu. Dengan Anda tidak memproteksi diri Anda sendiri, artinya Anda tidak memproteksi orang lain juga. Gitu. Jadi kenapa? Karena Anda mungkin tidak apa-apa, tapi begitu Anda pulang ke rumah, di rumah ada ayah Anda, ada ibu Anda yang sudah tua, yang sudah umurnya 60. Begitu Anda pulang, ini Anda akan baik-baik saja, hanya sekedar haci-haci atau sekedar flu biasa. Tapi begitu kena ke orang tua, ini resiko mereka untuk meninggal besar. Gitu. Jadi makanya waktu kemarin, dari Satgas ada keluar, kalau Anda sayang sama orang tua, jangan pulang kampung. Tapi semua bandel semua ya. Iya. Gitu. Dan akibatnya banyak kan di desa yang tadinya tidak mengenal adanya COVID, desa-desa itu akhirnya jadi kena COVID. Iya. Pada saat Lebaran tahun lalu ya. Iya. Itu jadi tolonglah. Jadi sebetulnya pertempuran kita itu bukan di pemerintah, bukan di rumah sakit. Pemerintah dan rumah sakit itu adalah lini paling belakang. Itu lini belakangnya. Pemerintah itu di tengah-tengah. Hanya memfasilitasi ke kiri dan ke kanan. Sedang pertempuran sebenarnya yang bisa mencegah, yang bisa menyetop, yang bisa memperbaiki semua ini adalah masyarakat. Jadi kita semua di sini, gitu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bisa menghentikan COVID ini, gitu, sehingga akhirnya semua bisa menjadi lebih baik. Bisnis nggak jalan karena COVID. Kalau Anda mengikuti protokol kesehatan, dan semua yang ada di sekeliling Anda mengikuti protokol, Anda bisa berbisnis. Betul. Bisa bernegosiasi, melakukan transaksi, segala macam bisa terjalan. Tapi semuanya dilakukan dengan aman. Gitu. Dan juga sebetulnya bisnis nggak bisa jalan, waduh dagang sepi. Bukan kita aja, semua kok ya. Betul. Semua negara juga begitu. Ada juga mereka yang sekarang berdamai dengan COVID ceritanya. Inggris, Swedia ya sekarang mulai berdamai. Jadi mereka bilang, di luar nggak usah pakai masker lagi. Mereka mengejar apa yang dinamakan herd immunity. Nah sekarang kita pertanyakan, kalau kita mengejar herd immunity, bagus. Tapi kita harus memperhitungkan berapa banyak korbannya. Inggris pun sekarang sudah mulai lagi menutup lagi. Karena mereka melihat bahwa kemungkinan jatuhnya korban cukup besar ternyata. Mereka belum mencapai populasi yang mereka inginkan. Untuk yang divaksin. Untuk divaksin maupun yang memang sudah terpapar secara aktif. Berdasarkan statistik hitungan mereka bahwa mereka sudah mencapai, tapi begitu mereka buka ternyata tidak. Karena sekarang di lapangan itu data statistik itu hidup ya. Data statistik itu. Nah, sekarang data statistik di sana itu udah canggih. Kalau di Indonesia data statistiknya masih kita agak susah nih meraba-raba ya. Gitu. Tapi setidaknya di sana aja mereka belum siap. Pertanyaannya kalau kita buka, ini kita akan lebih banyak lagi korbannya yang jatuh. Gitu. Jadi apakah kita sudah siap? Nah ini yang jadi masalah. Gitu. Sedangkan di sini juga Indonesia untuk test rate-nya juga sangat-sangat rendah ya. Betul. Dengan per hari ini kalau nggak salah 50 sekian ribu yang terpapar itu mungkin seperti gunung es ya, Dok ya. Jadi terlihatnya 50 sekian ribu padahal mungkin sudah 500 ribu, sekian juta. Betul. Ya. Nah juga gini Dok, saya juga pernah membaca bahwa Omikron ini kan dengan gejala ringan ya, gejala ringan itu juga bisa sebagai atau bisa dianggap vaksin alami. Betul nggak? Betul. Jadi awalnya, saya bilang awalnya di Amerika ataupun di ini kan kita waktu itu sebelum masuk ya, si Omikron belum masuk ke kita. Itu awalnya tuh ada di Amerika, kemudian ada di negara Eropa, saya lupa lagi tuh, ada negara Eropa. Mereka beranggapan mengeluarkan statement bahwa ini adalah kemungkinan adalah end of COVID.
Karena ini dengan begini artinya lebih banyak lagi masyarakat yang tervaksinasi, tanda kutip ya, terpapar tapi nggak sakit berat kalau sakit pun gitu ya. Tapi ternyata Amerika kan kita sudah lihat sendiri, Amerika terpaksa menelan pil pahit dengan begitu banyak korban yang jatuh dan begitu banyak yang meninggalnya juga gitu. Demikian juga di Eropa gitu, sehingga akhirnya ternyata awareness terhadap ini statement yang tadi itu sudah berubah lagi nih. WHO sudah berubah, yang tadinya ini adalah merupakan vaksinasi alami, ini karena begitu banyak ternyata bagian yang tidak kita ketahui dari si Omicron ini, akhirnya ini juga mereka WHO sudah mulai aware bahwa lagi berubah nih kebijakannya, jangan di ini, artinya meskipun ringan tetap harus dikendalikan. Gitu. Jadi kenapa sih kalau orang bilangnya kebijakannya berubah-ubah terus ya? Capek gitu. Virusnya juga berubah-berubah. Ya karena kita di dunia kedokteran ini tidak ada yang pasti. Iya. Kita mengeluarkan itu hipotesisnya itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang terjadi di lapangan. Ya. Begitu berubah ya kita belajar lagi dan kita mulai lagi dan kita menentukan lagi langkah berikutnya apa. Berikutnya. Itu. Dan si virusnya sendiri bermutasi terus ya, Dok ya. Ya, betul. Nah, ini Dok, saya juga ada data Dok ya. Ini daily case di Indonesia per 16 Februari tahun 2022 adalah 64.718, itu yang paling tinggi ya, 16 Februari kemarin. Nah, tapi di death rate-nya 0,33%. Sedangkan death rate rumah sakit di Indonesia itu rata-rata 0,3%, Dok. Nah, kira-kira kan berarti kan sebetulnya yang meninggal yang 0,33% itu sebetulnya kayak seperti meninggal ya orang normal masuk rumah sakit ya meninggal gitu, yang 0,33% itu, Dok. Nah, ini banyak masyarakat mengatakan bahwa Omikron mah nggak apa-apa. Orang yang meninggal juga ya mungkin karena dia ada komorbid ataupun yang lainnya, yang memang seharusnya nasibnya harus meninggal seperti itu, Dok. Ya, jadi seperti tadi saya katakan juga, memang ini angka kematian di Indonesia ini memang tidak tinggi. Tidak tinggi ya. Tapi saya bilang mudah-mudahan tidak pernah sampai lebih tinggi lagi. Gitu kan, cukuplah. Gitu ya. Cuman kita tetap harus waspada, takutnya ada sesuatu yang mengikuti. Cuman yang sekarang kita mesti perhatikan juga, angka kematian memang tidak tinggi, cuman angka yang menghuni ICU ternyata cukup lumayan. Lumayan ya. ICU yang tadinya memang kosong, sekarang sudah mulai penuh. Gitu. Jadi secara data realnya saya belum dapat dari Kemenkes berapa, tapi terakhir memang jumlah bed yang tersedia di Indonesia dengan angka si penderita Omikron itu masih sekitar 40 atau 30%. Jadi masih cukup besar. Masih cukup banyak ya bednya. Gitu. Cuman jangan sampai kita lupa bahwa ini yang masuk ini sekarang mulai masuk ICU. ICU-nya ini mulai penuh. Gitu. Jadi nanti jangan sampai yang perlu ICU tidak bisa masuk ICU, gitu kan? Seperti waktu kemarin tuh Delta, akhirnya banyak yang meninggalnya bukan karena, kalau dibilang bukan karena di virus Delta atau si virus COVID-nya, tapi karena mereka tidak mendapatkan perawatan yang semestinya, atau apa yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga akhirnya angka kematiannya jadi naik gitu. Jadi ini juga yang terjadi di kemarin di Belanda, gitu, karena jumlah pasien yang masuk dengan jumlah ICU-nya tidak balance, sehingga akhirnya mereka mengirimkan pasien mereka ke Jerman. Nah, tapi pada saat beberapa bulan kemudian Jerman juga beberapa minggu kalau nggak salah, bukan bulan, beberapa minggu kemudian Jerman juga mulai naik. Sehingga pasien yang dari Belanda ini di reject karena mereka juga butuh tempatnya. Gitu. Nah, hanya si yang Belanda ini mulai meninggi nih angka kematiannya. Gitu. Jadi ini karena memang rendah, tapi jangan sampai kita lengah. Gitu jangan sampai lengah ya. Gitu. Jadi dan juga jangan lupa ini Omikron ini masih berubah terus ya. Masih bermutasi ya. Jadi karena dia punya 30 tadi spike yang bisa berubah. Nah ini kita mesti lebih hati-hati lagi. Kemarin ada satu lagi baru ketemu
di awal Februari itu sama WHO yang punya 40 kalau nggak salah 40 mutasi. Spike mutasi. Saya nggak tahu nih jadi berapa nih. Gitu ya. Hasil akhirnya berapa nih? Bakal lebih ramai lagi dari Omicron, tapi mudah-mudahan lah. Jadi sebenarnya itu Omicron tuh perlu ditakutin nggak sih? Kalau saya bilang nggak perlu ditakutin, tapi kita perlu waspada. Waspada, ya itu. Ya. Jadi kenapa kalau kita takut itu beda ya? Kita takut itu akan menurunkan imun kita. Betul. Jadi kita nggak bagus juga buat defense kita sendiri. Jadi kita waspadai saja. Kita selalu menjalankan prokes. Mau istilahnya nanti ada si Omegatron lah, ada oh my god lah atau apa? Biarkanlah. Gitu biarkanlah, nggak usah dipikirin. Jangan terlalu dipikirin, gitu. Tapi kita tetap proteksi. Tetap 3M. Ya, gitu. Supaya kita nggak stres. Iya. Berita gini gitu. Kalau saya sendiri, let it be. Let it be ya. Ya, biarkanlah. Tapi kita tetap waspada, awasi, dan kita lakukan apa yang kita bisa kerjakan. Ya, jadi kalau saya dulu di Satgas, saya bisa ngelakuin banyak hal melalui kebijakan-kebijakan ataupun melalui gerakan-gerakan yang saya bisa koordinasikan. Kalau sekarang saya hanya prinsipnya jaga keluarga, jaga diri. Nah, itu dulu yang paling penting. Itu. Ya, keluarga dulu, jaga diri, jaga keluarga. Yang sisanya silahkan jaga masing-masing. Tuh. Ya, Karena kita nggak bisa, kita di pinggir jalan, kamu pakai masker. Berantem dong. Biarin. Karena saya pernah negur juga di Indomaret. Padahal di Indomaret tuh ada tulisnya, belanja harus pakai masker. Saya tegur, nggak pakai masker, ngajak ribut di luar. Nah itu kan. Jadi ya aku bilang ya udahlah, masing-masing lah. Masing-masing, terserah ya. Itu. Oke. Masih ada slide tuh? Masih. Next coba, slide berikutnya. Ini di sebelah kanan tadi bisa dilihat ya, Indonesia itu negara yang cukup tinggi sekarang di Asia Tenggara. Oh iya. Leading ya. Leading. Jadi penduduknya juga leading sih. Ya itu. Jadi kalau kita baca statistik kita juga mesti smart bacanya. Jadi misalnya contohnya sekarang Jawa Barat leading, DKI ada di second place ya, tempat kedua ya. Angka di DKI itu kalau nggak salah terakhir kemarin tuh 8.000 sekian. Jawa Barat 14.000 sekian. Betul. Nah, kita juga baca statistik mesti pinter. Kenapa? Karena di DKI itu jumlah penduduk totalnya berapa? Di Jawa Barat itu jumlah totalnya berapa? Jumlah segitu dengan segitu, persentase berapa? Nah, kita itu mesti lihat persentase. Betul, persentase-nya. Persentase ini mana yang lebih besar sebetulnya? Apakah Jabar yang lebih besar? Karena angkanya 14.000 dibanding dengan jumlah penduduk Jabar. Jumlah penduduk Jabar 36 juta. Nah, 36 penduduk juta. Jakarta 7 juta. Nah, yang 8.000 dibanding dengan 7 juta. Iya, betul. Ini dibanding dengan 36 juta. 36 juta ya. Nah, itu tingkat persentase. Berarti sebetulnya di Jakarta yang masih lebih tinggi daripada Jabar. Gitu ya. Karena persentasenya lebih kecil. Nah, ini jadi apa yang harus kita kerjakan sebetulnya ini? Ini sebetulnya juga ngobrol sama masyarakat juga buat siapa tahu di antara pendengar ada yang bisa mempengaruhi kebijakan. Jadi kita satu adalah kurangi kasus impor. Jadi dengan memperketat pintu masuk dari luar negeri ya. Dari luar negeri kita perketat gitu. Dengan bikin bubble kalau kita bilang. Bubble itu apa sih? Jadi mereka yang baru masuk dari luar negeri itu tidak dibiarkan mereka langsung gabung sama masyarakat normal. Jadi setelah mereka masuk, mereka dikarantina, setelah dikarantina selesai, mereka juga tidak langsung ke masyarakat, tapi coba tolong dibatasi dulu kebijakan ke aktivitasnya, supaya mereka tidak, kalaupun mereka membawa virus, mereka tidak mengeluarkan atau tidak menyebarkan lebih daripada environment yang ada di lingkungan itu. Dia, gitu. Jadi kita proteksi. Siapa yang bisa proteksi? Puskesmas udah kewalahan ya. Kewalahan puskesmas. Di Bandung sendiri juga tenaga puskesmas itu udah banyak yang terpapar juga. Udah banyak yang kecapean juga dengan segala macam program. Masyarakat lah bisa mengawasi, RT, RW, itu yang bisa mengawasi. Untuk mereka yang baru pulang, dipastikan bahwa mereka tetap sehat. Sampai misalnya hari keberapa mereka tidak ada masalah, tidak ada keluhan, di swab
PCR double gitu tidak ada masalah, baru mereka mungkin bisa. Ini mungkin kesadaran lagi ya, Ya, kesadaran kesadaran. daripada diri masing-masing kita sendiri untuk mencegah gitu. Terus mobilitas itu Kak, tolong pada saat lagi seperti ini jangan pada main dulu, jangan pada jalan-jalan dulu gitu ya. Kurangi tahan, dulu, ya, tahan dulu. Disiplin protokol kesehatan. Yang bisa sebetulnya diri kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan satgas maupun satgas daerah itu jumlahnya juga terbatas. Dan juga udah pada kecapean ya dok ya. Ya. Dan juga untuk ini ya seperti kemarin saya lihat kalau yang namanya gelombang-gelombang COVID, rata-rata 3 bulan ya dok ya. 3 sampai 5 bulan lah. 3 sampai 5 bulan ya. Jadi seperti kemarin Delta juga 3 bulan. Dari awal naik sampai turun 3 bulan landai. Nah sekarang kita Omikron sudah memasuki bulan kedua ya. Awalnya akhir Januari kemarin kan ya. Iya. Nah jadi masyarakat bersabar, pada saat sekarang kurangi dulu, nanti 2 bulan kemudian mudah-mudahan udah landai lagi. Ya, yang penting jangan ngumpul-ngumpul dulu lah. Saya sedih juga tadi kalau ngelihat justru sekarang banyak lagi demo. Demo, ya, iya. Itu jadi aduh ini bukan tambah turun ya naik lagi gitu kan naik nantinya. Itu. Next slide. Jadi masyarakat ya yang bisa berpartisipasi untuk menanggulangi dan menahan laju daripada si Omikron ini. Ya. Nah ini per 19 Februari ya datanya. Kalau dilihat memang sekarang cenderung agak sedikit lebih turun ya, menurun. Cuman kalau kita lihat nih nggak tahu menurunnya akan menurun terus. Mudah-mudahan sih pengennya menurun terus. Menurun terus ya dok. Cuman kita lihat DKI memang sudah mencapai peaknya, mencapai tingginya. Tapi apakah menjadi titik yang tertinggi atau masih ada yang lebih tinggi lagi? Jabar juga udah mulai mencapai titik yang tertinggi. Cuman di wilayah-wilayah lain itu baru akan berkembang nih. Baru naik ya? Iya, baru naik akan ya? berkembang nih, mulai naik gitu. Nah ini yang kita mesti waspadai nih. Gitu ya. Jadi di slide yang sebelah kanan ini, di sebelah kanan itu bukan saya pengen bikin ini, cuman kita kalau baca data gitu ya, data ini saya melihat dari data yang diambil dari sumber yang sama, di mana kita ngomong angka kematian aja, kalau angka kesakitan mungkin bisa berubah-ubah ya, angka positif juga bisa berubah-ubah, tapi angka kematian aja kita bisa lihat itu bahwa angka kematian sampai tanggal 17 Februari itu ada di 200 sekian ya di atas. 206 ya. Iya, sedangkan di bawah itu 150 something. Nah, ini jangan dipertentangkan. Ini adalah memang masalah di kita ini adalah data. Data ya. Data di kita ini kurang bagus lah gitu. Jadi jangan dianggap bahwa kemarin meninggal 200, sekarang yang meninggal 158. Berarti ada sekian puluh orang jadi hidup lagi. Bukan. Tapi kita sekarang harus berpikirnya adalah angka kematian memang ada, lumayan tinggi juga kalau dibilang gitu ya. Hati-hati aja semuanya gitu. Jadi baca data itu jangan sampai kita langsung kayak kuda pakai kacamata kuda ya. Kacamata kuda gitu ya, cuma ngelihatnya gitu. Waduh, ini ngaco nih. Nah, emang data-data kita agak kurang bagus ya. Di luar data bagus atau tidak bagus ya. Jadi kita mesti yang tadi Pak Dokter bilang, kita membaca statistik tuh harus cerdas ya. Jadi jangan seperti lihat Jawa Barat, paling tinggi 12.000 per hari ini. Ya, penduduknya 36 juta. Ya, Jakarta 9.000. Jabar kahiji gitu. Ya penduduknya juga banyak. Ya. Dan juga mungkin ya itu yang tadi dok saya yang sampai sekarang masih ganjelan ya. Tingkat kematian 206 orang per hari itu tuh sama seperti Hong Kong dok. Kemarin saya baca Hong Kong mati 24 dengan penduduk 7,5 juta kan itu sangat-sangat kecil sekali ya. Tapi di Hong Kong tuh sudah sepertinya heboh sekali. Jadi ini juga jangan dijadikan menjadi rasa takut untuk masyarakat ya. Betul. Dibandingkan pada saat Delta 1 hari mati 2.000 lebih dok. Ya. Jadi kalau kita melihat statistik kita jadi mesti smart juga gitu jangan juga jadi ketakutan gitu ya. Tapi kita jadi waspada memang. Kita waspada. Bahwa memang
ada yang meninggal gitu. Di Hong Kong sendiri kenapa panik dengan 24 orang karena Sebelumnya nggak ada. gitu, nggak ada Iya. sampai meninggal gitu kan, karena mereka fasilitas kesehatannya semua sudah dipersiapkan. Iya, gitu iya, ya. iya. Itu kalau sekarang ada yang meninggal, kaget buat mereka. Gitu. Tapi kalau saya bilang ya jangan ketakutan, tapi kita waspada. Waspada, betul, gitu. Dan kita kalau bisa kita bantu pemerintah. Kasihan, terutama di sini dinas kesehatan. Kalau kita di Bandung, kota Bandung ya, ataupun di kabupaten juga sebetulnya di mana-mana tenaga kesehatan ataupun dinas kesehatan udah pontang-panting. Udah kecapean. Ya, udah jadi kecapean, ya. bantulah. Bantunya gimana? Bantuin puskesmas? Oh jangan itu di luar ininya. Bantulah dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, supaya Terus kemudian kalau misalnya ada yang tidak mau divaksin, ajaklah dia misalnya atau ajaklah mereka bicara untuk mereka mau divaksin. Gitu. Karena dengan contohnya gini. Polio. Kita ngomongin polio. Polio itu sudah dieradikasi atau dihilangkan di Indonesia tahun 1972. Sudah sukses polio itu. Tapi polio kembali masuk Indonesia tahun 2000. Kenapa? Karena banyak masyarakat atau penduduk di kampung-kampung, di desa-desa yang tidak mau divaksinasi polio dulunya. Sehingga tahun 2000 timbul banyak lagi TKW yang pulang kembali ke Indonesia dengan membawa anak mereka, di mana di Arab Saudi itu polio masih ada. Akhirnya kembali lagi ke Indonesia polionya. Sehingga kita punya waktu itu yang mungkin teman-teman sekalian bisa ingat ada PIN 1, PIN 2, PIN 3, PIN 4 gitu. Bukan imunisasi nasional. Tapi akhirnya tetap aja polio itu tidak teredukasi di Indonesia kan. Tetap ada sekarang gitu. Termasuk cacar juga ya. Cacar juga sama. Cacar tahun 72 sama. sudah dieradikasi, sudah hilang di Indonesia. Tapi sekarang muncul lagi. Muncul lagi. gitu. Nah, jadi ajaklah sekeliling kita dulu. Di tetangga sebelah, kiri, kanan, ayo. Ya. Hidup sehat. Kalau misalnya hidup sehat sudah, ayo bermasker. Ayo bermasker, sudah jaga distancing. Kalau sudah, ayo vaksinasi. Vaksinasi. Nah, kalau dia misalnya nggak mau vaksinasi, kenapa? Vaksinasi itu aman. Yang meninggal di dalam vaksinasi memang ada, tapi kecil sekali. 1 juta nggak ada 1 orang. Nggak ada, gitu. Kalau dihitung sebetulnya 0,000 nolnya 5, terus belakangnya 56%. Jadi nggak sampai 0,1%. Berarti dari 10 juta tidak ada 1 orang pun. Belum tentu 1 orang. Belum tentu 1 orang pun. Jadi jangan terlalu percaya sama hoax di luar. Kalau saya bilang bukan artinya mereka angka kematian nggak ada. Semua juga sebetulnya imunisasi dari zaman dulu nih. Zaman dulu nih imunisasi yang dengan program imunisasinya sebetulnya ada yang meninggal juga. Gitu. Tapi memang dari dulu memang sudah seperti itu. Ya, persentasenya sangat-sangat rendah ya. Tapi dengan itu kita bisa mencegah mereka sekian juta orang yang sakit gitu kan. Dan juga gini Dok, mengenai vaksinasi banyak orang yang takut efek setelah vaksinnya Dok. Setelah vaksin, efek setelah vaksin, ya, itu kita sebut sebagai KIPI. KIPI ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu sebenarnya ya itu kembali. Kejadian-kejadian KIPI itu tetap ada memang. Nah, kita bisa memperkecil kejadian itu. Ya, dengan caranya kalau misalnya kita punya gangguan, misalnya contohnya ada keganasan, penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, asma, ataupun penyakit-penyakit yang lain, itu kita konsultasi dulu ke dokternya. Tapi kalau dokternya sudah mengatakan green atau sudah mengatakan go, silahkan. Nah, kita vaksin. Gitu. Mudah-mudahan, gitu ya, insya Allah itu tidak menyebabkan menjadi kebahayaan, gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang dibilang bisa terjadi, bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena ya kalau dibilang kalau misalnya bisa terjadi, penyapa bisa terjadi, kita hanya sebagai manusia hanya bisa mencegah, berusaha mencegah sebaik mungkin. Tapi yang menentukan juga kan yang di atas. Yang di atas. Dan juga sebetulnya KIPI itu untuk orang yang sehat sih apa sih gitu ya. Nggak ada apa-apanya. Cuman ya demam 1 hari, paling berat itu yang saya lihat ya demam 1 hari ataupun sakit di tempat yang bekas vaksin dan lain sebagainya. Pada saat kita sekolah SD, SMP saya ingat ada vaksin tiap tahun tuh ada vaksin Kotipa ya.
Nah itu juga kan setelah divaksin ya demam-demam begitu aja, meriang-meriang, setelah itu selesai apa yang ditakutin ya. Jadi ya itu Dok, sepertinya banyak masyarakat yang takut mengenai hal itu. Aduh nanti takut demam, takut ini. Lebih menakutkan kalau kena COVID mungkin ya. Betul. Itu. Jadi kalau kena COVID itu sendiri sekarang, kalau buat saya mereka yang kena COVID ini setelah 2 minggu beres, ataupun ada yang sampai 3 minggu ya, baik yang masuk ICU segala macamnya, rata-rata mereka mayoritas sembuh, gitu. Tapi jangan lupa mereka yang sembuh, kalau nggak percaya silakan aja teman-teman yang menyaksikan ini bertanya sama mereka yang veteran ya, yang veteran. Itu setelah itu mereka ada keikutannya, keluhan-keluhan long COVID yang kita sebut long COVID. Long COVID ya. Ya. Nah, keluhan-keluhan setelah itu sangat tidak menyenangkan. Jadi sebetulnya kalau bisa, satu kita tidak kena COVID. Kalau bisa, bagaimana protokol kesehatan? Ya. Harus. Kalau sampai kena, kita jangan sampai sakitnya berat. Parah. Bagaimana caranya? Vaksin. Itu vaksin yang lengkap. Ya, sesuaikan dengan anjuran daripada pemerintah. Terus kemudian ketiga, kalau bisa kita proteksi keluarga kita semua. Ya. Gitu. Kita nggak usah ribut dulu lah ke tetangga. Rumah tangga kita aja dulu, keluarga kita Skop aja dulu. kecil dulu ya. Iya, kita amankan mereka. Amankan dulu. Gitu. Jadi setelah itu ya mudah-mudahan semua kita jadi aman semua lingkungan kita. Kalau tiap rumah menerapkan semua prokes, artinya seluruh kota juga melakukan aman. Ya. Oke. Nah, ada slide lagi Dok? Kayaknya habis ini Habis terakhir ya? deh nih. Habis ya? Iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari audiens, Dok. Ya, yang pertama dari Pak Yuda Latif. Ya. 1, ada orang dengan gejala ringan setelah isolasi 10 ditambah 3 hari, PCR masih positif. Pada hari ke-14 mendapat surat keterangan sembuh dan bebas isolasi dari puskesmas. Pertanyaannya, apakah orang tersebut betul-betul sudah sembuh atau masih OTG? Dan masih bisa menularkan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hasil tes positif tapi CT 38. Pertanyaannya apa hubungannya antara hasil tes dengan CT value? Terima kasih. Oke. Ya Dok, silahkan. Saya jawab yang Ibu Yuda dulu ya. Oke. Jadi setelah di karantina 10 tambah 3 hari berarti 13. Hari ke-14 dia diberikan clearance untuk bisa keluar. Tapi sebelumnya PCR masih positif. Ya, clearance keluar, PCR positif. Ya. Gitu. Nah, berdasarkan teori sebetulnya setelah 2 minggu itu si virus itu dia melakukan self limiting sebetulnya. Rata-rata virus melakukan self limiting disease atau penyakit yang membatasi dirinya sendiri dalam 2 minggu. 2 minggu dia akan sembuh sendiri. Mau diintervensi atau tidak diintervensi. Ya, 2 minggu sembuh sendiri. Nah, kalau pada kasus ini saya merefer lagi, balik lagi ke kasus yang awal waktu kejadian Omikron ini jadi tersebar di masyarakat, gitu. Yaitu orang yang sudah selesai 14 hari diisolasi di Wisma Atlet, pulang ke rumah, pada saat pulang ke rumah dia menulari keluarganya, gitu. Jadi kalau saya dia PCR positifnya sendiri bisa berarti bahwa dia masih contagious atau sangat menular, atau dia bisa saja merupakan positif tapi merupakan sisa virus ya, bangkai virus ya. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari CT-nya kita agak susah. CT 38, CT 37 gitu itu atau 35 itu bisa saja sisa gitu. Tapi itu bisa aja si virus yang masih aktif ya. Gitu kan ya. Tapi kalau definisi CT-nya masih positif biasanya di bawah dari 35 gitu. Kalau saya sendiri menyarankan setelah beres 14 hari isolasi mandiri, setelah kembali ke rumah atau ke keluarga, tetap melakukan isolasi dulu sampai kurang lebih 20 hari. 3 minggu ya. Ya, jadi kita bulatkan supaya kita
menjaga keamanan di keluarga. Setelah itu baru kita berinteraksi dengan keluarga, itu pun tetap melakukan prokes, pakai masker segala macam gitu ya, sampai kita merasa kurang lebih sekitar ya 24 lah, 24 hari. Setelah 24 hari baru kita boleh coba buka, karena itu berarti sisanya adalah memang bangkai sisa virus, bakteri, bangkai daripada bangkai virusnya virus. gitu. Ya. Mungkin itu jawabannya. Ya. Oke, mudah-mudahan untuk Pak Yuda jawaban dokter bisa memberikan pencerahan kepada Bapak ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Ibu Susana Sulastri ya. Dokter mau tanya, kalau sudah terpapar Omikron, sudah dinyatakan sembuh tes PCR negatif, pertanyaannya berapa lama orang tersebut boleh bertemu sama orang lain? Nah, itu balik lagi kepada pertanyaan pertama ya. Sebaiknya ya ditambahkan 1 minggu dari masa itunya, supaya aturan gini, itu adalah kalau dibilang voluntary ya, atau kerelaan sendiri ya. Karena aturan pemerintah itu hanya 10 hari. 10 hari kalau tanpa gejala dia boleh lepas, kalau dengan gejala dia berarti 14 hari. 14 hari. Gitu. Nah, kalau saya sendiri berdasarkan dari pengalaman, kita lihat dari apa yang terjadi kemarin-kemarin, saya menyarankan di 20 hari. 20 hari. Gitu. Oke, ya. Terus ada dari Bu Sari Barus ya. Selamat malam Dok. Maaf kalau di leher masih ada lendir yang nempel sulit dikeluarkan. Hari ini hari ke-14 isoman. Mohon advice dokter. Terima kasih. Oke, kalau masih ada lendir seperti itu memang banyak sekali penderita yang mengalami nggak nyaman ya di tenggorokan, karena memang Omikron ini banyaknya menyerangnya di daerah saluran nafas atas ya, daerah tenggorokan. Untuk itu bisa menggunakan, kalau generiknya N-acetylcysteine atau NAC. NAC ya. Ya, singkatannya NAC. Ya, kalau yang generik itu adanya 200 mg. Bisa dikonsumsi sehari 3 kali selama 4 atau 5 hari. Itu pengencer dahak ya? Pengencer dahak ya. Itu, atau kalau mau patennya ada mereknya Fluimucil, terus kemudian ada Hidonac, itu juga bisa dipakai, silahkan aja. Ya. Kalau yang paten itu bisa sampai ada yang Fluimucil, kalau saya biasanya di 600 mg, kalau Hidonac itu di 500 mg. 500 mg. Oke ya, jadi untuk Ibu Sari itulah obat-obatnya, tapi lebih baik langsung konsultasikan dengan dokternya ya, supaya lebih enak dan lebih nyaman juga. Lebih nyaman dan lebih tahu gitu. Oke, selanjutnya dari Benz. Ya, malam dokter, ada case pasien cek ke lab satu dengan lainnya hasilnya bisa berbeda di hari yang sama dengan PCR. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu yang tadi seperti saya sebutkan, Dok. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau misalnya berbeda itu karena banyak hal yang bisa, ya istilahnya PCR itu bisa false positif, bisa false negatif. Satu yang paling sering itu biasanya karena teknik pengambilan. Jadi negatif palsu biasanya itu ya. Kurang dalam ngambilnya gitu ya, atau prosedurnya kurang bagus sehingga dia tidak mengambil cairan yang sesuai yang diinginkan. Kedua, itu bisa juga karena si reagen atau si VTM-nya, virus transfer medianya mungkin bermasalah gitu. Karena, jadi banyak faktor. Ya, jadi pada saat ditransfer dia mengalami kerusakan gitu sebelum dia dimasukkan ke alat untuk dideteksi. Kemudian ketiga, bisa saja pada saat dimasukin ke alat pendataan itu terjadi miss, gitu ya. Kayak kemarin kejadian di beberapa tempat kan, datanya namanya sama. Gitu. Jadi itu memang bisa terjadi false, gitu. Jadi memang saran saya memang selalu dari kemarin, sejak terjadinya banyak terjadinya false yang itu apa kesalahan itu, saya menyarankan memang untuk 2 kali pemeriksaan. Tapi memang jadi boros ya. Ya, cuman apa boleh buat kita untuk memastikan bahwa kita benar-benar positif atau benar-benar negatif. Dan juga dokter mungkin begini ya, kalau selama pandemi ini kan tempat-tempat PCR, tempat-tempat antigen itu berjamur. Di tiap pojok hampir ada, apalagi di Bali ya,
tiap rumah ada kayaknya gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan itu mereka mengambil sampel terus mengirimkan ke laboratoriumnya juga banyak yang tidak mematuhi prosedur, kan itu harus dimasukkan ke dalam cool box ya. Ya, 4 Cool box dan dikirim ke lab untuk dites di lab. Nah, mungkin nggak pada saat transportasi itu malah yang virus yang tadinya hidup yang bisa terdeteksi, taunya misalnya kejemur ataupun apa, malah jadi akhirnya tidak mungkin terdeteksi. lebih mungkinnya adalah yang tadinya si negatif menjadi positif karena kontaminan. Oh, kontaminan Gitu. antar itu ya. Kalau si virus itu sendiri mati, tetap kan yang dideteksi oleh si alat itu adalah remnannya juga. Makanya kan bangkai virusnya masih itu. positif juga. Oke. Ya, jadi banyak sekali faktor yang membuat hasil tuh bisa berbeda di tiap lab pada saat yang sama ya. Oke, selanjutnya dari Bu Setiawati. Dok, mau tanya apakah setelah vaksin mungkinkah kreatinin bisa naik? Saya dengar beberapa orang yang ada gangguan ginjal dan yang transplantasi ginjal, kreatininnya jadi naik setelah vaksin. Padahal vaksinnya Sinovac. Termasuk saya juga, kreatinin jadi naik setelah vaksin dosis kedua Sinovac. Nah, kenapa dok? Jadi memang vaksin ataupun si virus itu sebenarnya sama aja, karena kan memang partikelnya sama, gitu kan. Itu bisa menyebabkan terjadinya proses radang, terutama di dalam pembuluh darah, gitu. Kita mengetahui bahwa salah satu yang kita khawatirkan pada saat vaksinasi itu adanya gangguan daripada jantung dan pembuluh darah. Kalau mereka yang sudah ada gangguan, itu harus mendapat clearance dulu dari dokternya. Iya. Kalau udah dapat clearance, kita bisa vaksin. Termasuk di sini adalah mereka yang punya gangguan ginjal, karena ginjal ini sangat sensitif terhadap adanya gangguan daripada pembuluh darah. Gitu. Jadi bisa saja setelah diberikan vaksin terjadi reaksi radang, kemudian dia terjadi peningkatan daripada kreatinin. Nah sekarang pertanyaannya, peningkatan kreatinin ini menjadi suatu klinis apa tidak klinis? Gitu ya. Artinya gini, peningkatan kreatinin ini menjadi suatu keluhan atau suatu kebahayaan medis apa tidak? Gitu. Kalau misalnya dia tidak menjadi kebahayaan medis, misalnya contohnya dari kreatininnya dari angka 1,4 menjadi 2 gitu ya, itu nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu signifikan, naik, tidak berbahaya ya. Dan itu tidak menimbulkan kebahayaan secara medis gitu kan. Artinya kita perlu diawasin, ya. Nanti konsultasi sama dokter ginjalnya, ya. Tapi terlalu khawatir juga enggak. Ya. Jadi yang mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan Bu Setiawati. Oke, ini pertanyaan cukup banyak dok. Ya dari Pak Raksan ya kalau nggak salah, mohon penjelasan bila sudah suntik skrentum. Skrentum, apa ini? Wah saya nggak tahu. Nggak tahu ya, mohon di Pak Raksan, mohon diperjelas pertanyaannya ya. Saya lewat dulu dari Bu Pimei. Selamat malam dok, kapan sebaiknya periksa D-dimer dan HS-CRP? Juga interleukin, supaya pasien tidak sampai istilahnya kecolongan. Sudah tes PCR, tapi D-dimer dan lain tinggi. Terima kasih. Oke, jadi setelah positif, kita biasanya kurang lebih seminggu, kemudian kita mulai cek minimal CRP lah. D-dimer itu nanti kalau setelah terjadi peningkatan daripada CRP kita naik ke D-dimer karena D-dimer harganya lumayan mahal ya. Gitu. Jadi kalau tidak ada indikasi mending jangan dulu gitu kan daripada buang-buang gitu. Nah, gitu CRP-nya naik, cek D-dimer. Begitu D-dimernya naik, itu konsultasi ke dokter. Gitu. Ataupun kalau misalnya kita mau CRP kita udah naik 2 kali aja harganya daripada yang seharusnya. Ya. Itu kita harus konsul sama dokter. Langsung konsul sama dokter ya. Bisa melakukan mau apa nih? Kenapa? Gitu kan karena harus ditentukan lagi kenapa? Karena
kadang-kadang gini, di dimer itu yang meningkat itu bisa terjadi juga pada wanita hamil kayak gitu. Jadi kita mesti lihat ini di dimer naik ini gara-gara si COVID atau COVID atau yang lain. gitu. Jadi jangan langsung kita ini bahaya gitu kan, dari Pak Teddy bilang langsung makan antikoagulan gitu kan. Malah Kita keenceran. ngobrol sama dokter dulu gitu ya. Dan ini dokter, kalau di dimer itu kalau misalnya naik ya, ada gejala umum nggak yang dirasakan oleh badan? Sedihnya sih sebetulnya nggak ada ya. Nggak ada ya. Kecuali kalau dia sudah mulai nyumbat. Nah, baru kita ada keluhan. Oh, udah telat itu ya? Nah, itu biasanya udah telat. Waktunya udah kejar-kejaran. Udah kejar-kejaran, udah stroke ataupun udah kena jantung ya. Ya, yang kita bahayakan Itu. kalau kena jantung ataupun stroke gitu kan. Kalau misalnya kena kaki itu terjadi gangren atau jadi kerusakan gitu di situ itu. Kalau misalnya itu masih kita punya golden periodnya ya. Nah, tapi kalau jantung atau stroke biasanya lebih cepat. Lebih cepat. Jadi artinya pemeriksaan CRP itu ya setelah sembuh sekian waktu itu tuh diharuskan ya, disarankan. Karena berdasarkan ID maupun itu belum terlalu permasalahkan ya. Ini kan ya. Jadi kalau saya sih tetap menyarankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya dok ya. Oke, jadi jelas ya untuk Bu Pimei. Nah ini dari Pak Catur, mau tanya dok, istri saya booster AstraZeneca, tetapi setelah vaksin itu terkena gangguan pilek, sulit menelan, tenggorokan gatal, demam. Apakah ini KIPI atau bukan? Bisa KIPI, bisa bukan. Kalau misalnya KIPI sebetulnya ke demamnya ya. Demamnya iya. Kalau batuk, pilek dan lain-lainnya kelihatannya bukan. Bukan ya. Gitu. Jadi bisa aja itu suatu flu yang datangnya bersama. Bersama. Gitu ya. Betul. Mungkin kalau misalnya saran saya sih ngobrol sama atau konsul atau periksa ke dokter. Ya PCR aja ya. Di PCR juga percuma sebenarnya kan ya? baru divaksin. No. Dia bukan apa ya istilahnya bukan terpapar ya. Bukan terpapar gitu. ya. Kalau misalnya dia ada riwayat kontak, ada pemaparan, nah baru kita coba cek. Karena kalau baru divaksin mau booster gitu, kalau kita PCR juga hasilnya akan negatif. Negatif. Oke. Ya. Jadi itu. Terus dari Pak Catur nih, jika dalam kondisi, dari Pak Catur lagi nih, jika dalam kondisi kurang fit kemudian di booster atau divaksin, apakah kemudian akan terjadi sakit? Kalau kurang fitnya tidak terlalu parah, sebetulnya enggak ya. Enggak masalah ya. Tapi kalau misalnya 3 hari begadang, nah itu ada masalah. Kalau udah 3 hari begadang, itu ada masalah pada jantung sama pembuluh darah kita. Nah, balik lagi kalau begadang itu darah lebih kental kan biasanya? Bukan lebih kental. Jantung kita bekerjanya lebih berat ya. Lebih berat gitu. Jadi pada saat kita divaksin kadang muncul jantung kita akan kerjanya double lagi gitu. Jadi, nah, ini ada pertanyaan, Dok. Mengenai vaksin ya. Sekarang kan lagi musimnya booster Dok. Kan booster tuh ada beberapa macam, ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Sinovac belum ada mungkin ya, AstraZeneca dengan Pfizer. Nah, banyak yang menanyakan, bagusan mana ini vaksin? Oke. Ya. Jadi bagusan mana itu dari kemarin banyak selalu ribut bagus, sama aja. Sama aja. Ya? Karena semua itu sebenarnya dibuat dari virus yang sama, yaitu virus yang dari Wuhan. Gitu. Jadi mau pakai yang mana Alpha ya, sama gitu, sama aja. Nah cuman sekarang tinggal ketersediaannya yang mana dan seharusnya yang mana gitu. Jadi yang siapa yang dipakai gitu kan. Karena harusnya sekarang itu hetero, berikutnya boosternya adalah homologus. Yang homologus divaksinnya dengan heterologus. Nah ini homologus apa ya? Oke, saya terangin dikit ya. Nah, jadi virus yang dimatikan. Homologus itu adalah di mana si virusnya dari satu type, gitu, satu jenis. Contohnya ya si Sinovac, Sinovac itu homologus. Jadi ya. Vaksin ke-1, vaksin kedua, yaitu barangnya sama, gitu ya. Barangnya sama.
sama makanya homo ya, homologus. Nah, kalau heterologus itu vaksin pertama sama vaksin kedua Beda. itu beda si proteinnya, beda proteinnya. Bukan virusnya beda, tapi proteinnya yang berbeda. Jadi makanya kalau Pfizer itu butuh di suntik pertama atau suntik kedua, gitu ya. Moderna juga sama. Ini suntik pertama apa suntik kedua? Terus si Johnson Johnson, Johnson sekali, sekali. Ya, itu jadi ada perbedaan, makanya disebut heterologus. Gitu. Nah, sebetulnya ini adalah teori baru yang kemarin-kemarin ini kita sebenarnya ya istilahnya 1, 2, 3 itu artinya vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 itu teori awalnya adalah sama. Artinya kalau sudah Sinovac. Kalau sudah Sinovac. Setelah Pfizer ya Pfizer semua. Nah, cuman ini munculnya di Amerika. Di Amerika berpendapat bahwa homologus sama heterologus untuk menghadapi Delta. Varian Delta kemarin gitu. Nah, sekarang kita sebenarnya lagi uji coba besar di masyarakat ini. Dicampur gitu kan. Betul nggak? Nah, nanti kita hasilnya di kedokteran itu nggak bisa langsung kita lihatin secara laboratorium terbukti. Secara lapangan nanti kita baru 6 bulan lagi nih baru 6 bulan lagi ya. Jadi sekarang kita belum tahu mana yang bagus, mana yang enggak ya. Tapi mungkin secara teoretikal ya, kalau misalnya vaksin 1, 2 Sinovac, vaksin ketiga ya jangan Sinovac lagi ya, pilih yang lain ya. Supaya mengcover wilayah-wilayah yang tidak tercover apa sih? Sinovac ya. Gitu kan gitu. Demikian juga kalau yang Pfizer kayaknya Sinovac. Ya seperti itu. Jadi ya kita masih belum tahu mana yang baik, Pfizer kah, AstraZeneca lah. Yang paling penting kita booster aja dulu ya. Booster dulu. Dan malah saya pernah ngobrol dengan salah satu dokter ya. Dia bilang semua jenis vaksin aja suntikin. Karena tiap vaksin ada kelebihannya juga gitu kan. Ya benar juga, tapi ya, kalau begitu ya berarti kan nanti ya jadi untuk public health itu jadinya nggak bagus ya. Nggak bagus juga. Gitu. Jadi akhirnya kita malah datanya nggak dapat semua atau hilang semua. Oke ya, jadi untuk vaksin ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya mengenai vaksin mana yang lebih bagus. Sudah terjawab, semua bagus, semua boleh dicoba. Ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari audiens, Dok. Dari Ibu Yohana Yanti ya, Dok. Kalau CT lebih tinggi lebih baik ya, Dok? Gitu. Zaman dulu, kita ngomong Zaman dulu awal-awal COVID kita beranggapan bahwa CT yang semakin rendah itu semakin berat penyakitnya. CT yang semakin tinggi itu menunjukkan bahwa menuju penyembuhan ya. Gitu ya. Tapi pola pikir ini dengan berjalannya waktu COVID dalam hal ini ternyata bergeser. Tidak semua yang CT-nya rendah kondisinya buruk. Tidak selamanya CT-nya yang tinggi itu kondisinya baik. Gitu. Sehingga akhirnya kita membuang atau menghilangkan mengabaikan nilai CT ya. Mau CT berapa pokoknya kita cuma mau tahunya adalah dia positif apa negatif. Gitu aja. Jadi sekarang kita sudah tidak menggunakan lagi CT nilainya, value-nya gitu. Masih ada kegunaan value daripada CT itu hanya untuk mengetahui ini jumlahnya banyak apa sedikit gitu virusnya. Gitu. Karena nanti kembali lagi berat ringannya, sembuh apa enggaknya itu tergantung dari badan kita, dari imunnya kita. Dari imun sendiri ya. Oke, jadi nilai CT itu tidak seperti dulu jadi patokan. Sekarang tuh tidak terlalu dilihat ya. Oke, selanjutnya dari Pak Benz. Dok, jika ada OTG yang tidak tahu kena COVID dan lakukan vaksin booster, apa efeknya? Dia OTG, kemudian di booster. Efeknya sebetulnya jadi karena gini, secara realnya, kasus realnya kita di Indonesia belum ada, karena di kita kan nggak pernah di swab dulu terus kemudian vaksin ya. Gitu. Nah, kalau di Amerika, saya ngomong kembali ke Amerika karena Amerika yang
banyak melakukan research swab dulu baru kemudian divaksin gitu. Kalau di sini enggak, SOP-nya enggak seperti itu. Nah, kalau di Amerika kalau mereka sudah positif kemudian mereka tidak diketahuan kemudian divaksin. Nah, ini akibatnya akan terjadi yang disebut sebagai reaksi yang disebut sebagai vaksinoid. Vaksinoid itu adalah reaksi vaksin yang hebat. Gitu. Jadi seakan-akan seperti sakitnya berlipat-lipat gitu. Demam, karena reaksi tubuhnya sakit badan, sakit gitu, yang luar biasa gitu. Jadi memang kasus-kasus vaksinoid ini di Amerika nggak terlalu banyak juga gitu. Karena mereka begitu swab positif mereka tidak dilanjutkan vaksin. Gitu. Kalau di kita suntik mungkin, aja terus. Ya, salah satunya mungkin ya yang muncul kipi-kipi itu mungkin juga dari sini. Dari juga, situ ya. Gitu mungkin gitu. Nah, cuman kalau sekarang SOP kita kan nggak seperti itu. Nah, swab dulu baru nggak ada. Asal tidak orang merasa sehat suntik aja ya. Oke, ya jadi itu. Terus syarat booster dari pemerintah adalah 6 bulan dan dari vaksin kedua ya. Jika booster dilakukan 2 bulan setelah vaksin kedua, apakah berbahaya? Ya itu yang kalau misalnya sekarang teorinya sebenarnya 3-4 bulan antibodi kita akan mulai turun ya. Gitu. Jadi sarannya sebetulnya sekarang itu adalah minimal 3 bulan baru kita mau diperkuat lagi. Gitu kan. Jadi kalau ini sama sebetulnya dengan mereka yang setelah sakit itu boleh divaksin berapa lama? Itu mirip kan? Gitu. Jadi sekarang itu aturannya kalau mereka sakitnya tidak ada gejala minimal 1 bulan, gitu. Kalau paling itu pun 1 bulan setelahnya divaksin. Tapi kalau mau itu adalah optimalnya di sekitar 3 bulan, gitu. Kemenkes per 21 Februari kemarin mengeluarkan aturan kalau mereka yang kena itu baru boleh 3 bulan. Jadi supaya lebih safety, gitu, lebih amannya, gitu, supaya antibodinya juga mulai. Tapi saya dengar juga akan ada aturan dok untuk yang lansia tidak perlu 6 bulan harus boleh 3 bulan. Kalau untuk lansia ya 3 bulan itu boleh divaksin. Boleh divaksin ya, gitu, vaksin karena, booster. Takutnya sekarang ini banyak varian-varian baru yang orang rentan atau mereka yang rentan. Sebenarnya nantinya sih bukan hanya lansia tapi juga mereka yang komorbid. Komorbid, gitu. Gitu. Jadi 3 bulan ya. Kalau 2 bulan masih berbahaya ya dok ya? Masih cukup tinggi biasanya. Cukup tinggi resikonya ya. Jadi untuk Pak Benz jangan dulu deh, tunggu 1 bulan lagi. Ya, terus dari Bu Rosi, dok saya boosternya Sinovac, ikut gereja GKI. Nah vaksin ke-1, 2 saya Sinovac. Ada yang bilang kalau boosternya harus yang berbeda gimana ini dok? Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi sebisa mungkin vaksin itu campur ya dok ya. Jadi jangan Sinovac gitu. Jadi yang lain-lain dicobalah gitu. Oke, jadi sudah terjawab tadi ya Bu Rosi ya. Terus dari Bu Juda Latif, dok mau tanya kalau vaksinnya berasal dari virus Wuhan, apakah bisa melawan Omikron atau yang lainnya? Alpha, Wuhan Alpha ya? Lawan total mungkin enggak, tapi ada cross ya, karena dia sebetulnya dari satu galur juga, dari satu keluarga besar juga. Gitu. Jadi dia punya memang resistensi juga gitu. Jadi antara mereka itu sendiri ada kesamaannya. Kesamaannya mereka. Jadi dari basic virus yang sama, cuman dia berbeda-beda proteinnya aja ya. Gitu. Jadi gejala-gejalanya yang munculnya berbeda. Karena ininya sebenarnya sama. Gitu sih. Keluarga besarnya masih sama. Keluarga besar itu. Cuman ini tuh cucu siapanya. Gitu. Nah ini tetap sih artinya masih dikenali. Kalau dibilang vaksinnya masih dikenali. Beratnya penyakit yang muncul setelah divaksin kemudian tertular juga ini juga banyak ada proteksinya, terbukti gitu kan ya. Mereka yang sama sekali tidak divaksin dengan mereka yang sudah divaksin, meskipun kenanya Delta, kenanya Omikron tetap masih terlindungi. Jadi setidak-tidaknya daripada tidak sama sekali. Betul, ya. Jauh ya. Oke, jadi seperti kalau di anjing tuh vaksin rabies ya, anjingnya mau apapun tapi tetap terproteksi rabiesnya gitu ya. Oke, selanjutnya dari Pak Chandra. Ya, dok mau tanya kalau waktu saya sudah divaksin kedua kali, dicek lab antibody, hasilnya non reaktif, artinya apa dan harus bagaimana? Nah ini dok, ada beberapa kasus
setelah divaksin kedua kali dicek titernya 0. Nah ini kenapa dok? Ya, jadi gini, vaksin ini fungsinya untuk merangsang antibodi. Tapi pada beberapa orang ada juga yang bisa sebut sebagai non-reaktif. Non-reaktif Nah, ya. kalau non-reaktif ini memang mau divaksin sampai 12 kali, mau vaksin 16 kali juga nggak berguna. Gitu. Tapi nanti juga ada yang namanya delay reactivity. Nah, delay reactivity adalah reaksinya yang terlambat. Jadi setelah divaksin kedua, dites, misalnya normalnya 1 bulan kemudian dia akan mulai naik, ya, atau naik ya. Gitu ya. Tapi buat mereka yang delay, itu baru muncul nanti mungkin 3 bulan atau 4 bulan kemudian, atau bahkan 6 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. gitu, baru muncul naik gitu. Nah, cuman masalahnya pada saat dia naik 6 bulan gitu kan. Ini 6 bulan di sini kita sudah memberikan booster lagi. Jadi pada saat lagi tinggi dia di booster lagi. Nah, jadi gimana? Jadi nanti paling munculnya ya sebagai gejala yang tidak nyamannya yang muncul. Jadi ya, tapi ada juga dok yang setelah di booster pun nggak naik-naik. Ada. Ya? Nah, kalau yang seperti itu artinya di badan dia tuh tidak punya antibodi dan tidak bisa memproduksi antibodi sama sekali. Untuk vaksin COVID. Untuk vaksin COVID. Ya, nah, betul. untuk COVID-nya? Untuk COVID-nya dia bisa memproteksi. Tetap gitu. Bisa memproteksi diri. Gitu. Tapi antibodi terhadap si yang tadinya kita mau dipacu oleh vaksin COVID nggak muncul, non-reaktif. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia kena COVID, dia bisa defense. Tetap gitu. Bisa defense. Kecuali kalau misalnya dia mengalami gangguan imun. Ini ya masalahnya beda lagi. Beda lagi ya. Gitu. Dan terus juga dulu kan Sinovac kan efikasinya kan rendah. Dari yang Sinovac saya lihat dari data yang memang yang keluar banyak sekali yang tidak keluar antibodinya, tetapi di Pfizer ataupun Nakes waktu itu menggunakan AstraZeneca, Moderna ya. Nah dari Moderna itu semua pada keluar dok. Ya, apakah itu ada perbedaan antara vaksin Sinovac yang terbuat dari virus yang mati dengan yang mRNA? Ya, itu tergantung lagi kembali kepada respon di badan kita juga ya. Gitu. Jadi kalau respon di badan kitanya bagus, ya sebenarnya pakai apapun juga dia akan naik respon ya, bagus gitu ya. Mau pakai apapun juga. Nah, kalau misalnya emang nggak bagus ya mau pakai yang manapun juga nggak bagus gitu. Nah, cuman kita ngomong lagi, kalau pada Pfizer atau si Moderna dia kan pakai partikelnya. Ya, mRNA-nya ya. Partikelnya. Nah, si partikel-partikel ini mungkin dia lebih bisa langsung merangsang si apa yang disebut sebagai messenger RNA ataupun apa yang ada transkrip RNA segala macam. Ini untuk merespon terhadap imunnya gitu. Mungkin dia bisa lebih bagus gitu. Tapi apakah semua ini berlaku di semua orang? Belum tentu juga. Jadi gimana orang ya? Nah, ada nggak hal-hal yang bisa menaikkan respon imunnya dok? Ada sih, tapi saya nggak terlalu menyarankan untuk dimainkan untuk di masyarakat, gitu, karena resikonya terlalu besar. Beresiko. Itu adalah yang kita sebut sebagai imun modulator. Nah ini kalau imun modulator ini memang nantinya kita peruntukkan atau kita pakai untuk mereka yang punya kasus-kasus tertentu. Itu tidak disarankan untuk di the whole population ya. Jadi ya mungkin dengan makanan yang lebih bergizi ataupun ya, vitamin. Secara simpelnya mungkin dengan meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan, protein, mengurangi lemak, gitu ya, lebih banyak vitamin, banyak buah-buahan, sayuran itu akan meningkatkan daya tahan tubuh ya. Oke. Nah terus ya untuk Bu Rosi sudah terjawab, untuk Yuda juga sudah terjawab, dan sekarang dari Pak Chandra. Dok, mau tanya, saya waktu, ini udah ya, non-reaktif. Nah ini dari Lena. Dok, sudah booster nggak? Ada vaksin lagi? Nah gimana dok? Ada kan setiap 6 bulan? Rencananya. Lihat sikon.
Lihat Iya, sikon. iya. Kalau misalnya nanti 6 bulan kemudian ternyata COVID sudah nggak ada, di dunia mungkin nggak perlu ya dok ya? Ya. Prinsipnya kalau COVID ini masih dianggap sebagai pandemi di Indonesia kemungkinan akan ada gitu. Tapi kalau Kepresnya mengatakan bahwa pandemi di Indonesia sudah selesai, sudah Nggak ada akomodir, lagi ya. berarti nggak ada booster lagi. Kecuali mungkin Saya booster pribadi yang bayar sendiri. mandiri ya, booster bayar sendiri. Oke ya. Nah, ada dari Pak Immanuel Tan. Dok hendak bertanya, saya sudah disuntik Pfizer 2 kali bulan Desember kemarin dan sekarang kena COVID lagi. Apakah pasti itu Omicron atau Alpha atau Delta? Nah ini gimana dok membedakannya? Susah ya. Kita hanya bisa membedakan alfa, beta, delta, theta gitu ya, atau Lambda dan lain omikron sebagainya. gitu ya, lambda. Itu hanya melalui dari whole genome sequencing Tes ya. tes itu. Jadi PCR nanti dilakukan PCR lagi yang lebih spesifik lagi, mapping dari semua gennya, baru kita bisa tahu itu kenanya yang mana. Dan biayanya itu cukup tinggi saya Kita dengar nggak ya. lazim saat ini dikerjain di kita. Enggak lazim juga ya. Oke, tapi yang pasti mungkin Pak Immanuel kena COVID-nya yang gejalanya ringan karena sudah disuntik vaksin 2 kali ya, mudah-mudahan itu dan semoga cepat sembuh untuk Pak Immanuel. Nah ini yang terakhir mungkin ya dari Bu Margareta, dok vaksin 1 dan kedua AstraZeneca, mau booster Sinovac boleh tidak? Apakah efektif? Terima kasih. Sudah terjawab juga gitu, AstraZeneca dengan Sinovac boleh gitu ya. Oke. Ini ada lagi yang nah ini pertanyaan cukup bagus ya. Ini terakhir nih ya, terakhir karena waktu kita juga sangat-sangat terbatas. Jadi sangat terakhir dari Bu Setiawati. Saya lihat ini pertanyaannya cukup bagus nih. Dok, apa yang dimaksud dengan sel memori setelah divaksin COVID atau vaksin lain? Terima kasih. Nah ini mungkin arahnya ke sini ya. Setelah kita suntik vaksin, walaupun misalnya antibodi kita menurun sampai 0, tapi badan kita sudah ada memori tentang vaksin tersebut, tentang virus tersebut. Nah ini dok mungkin kira-kira. Jadi di dalam sistem antibodi kita, itu ada sel-sel yang bertugas untuk membunuh yang menginvasi ke badan kita. Ada sel-sel yang berfungsi untuk memobilisasi sistem imunnya, yang kita sebut sebagai sitokin, itu fungsinya untuk memobilisasi. Terus juga ada yang kita sebut untuk memori ya, berupa sel T. Ya, sel T. Sel T ini ada yang 2 fungsi utama, memori, satu lagi dia untuk mereplikasi atau memultiplikasi, gitu ya. Nah, setiap satu serangan yang pernah masuk ke dalam tubuh kita itu akan dimemori oleh sel kita, gitu. Sehingga nanti suatu saat kalau kita kena lagi dengan itu, badan kita udah ingat. Udah ingat. Dulu tuh ada. Pernah masuk si COVID itu ya. Caranya itu begini. Gitu ya. Eliminasinya ini, kelemahannya ini. Gitu kan. Nah jadi di kita memang ada memorinya. Dan memori itu ada yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Gitu. Jadi yang mudah lupa atau yang susah lupa. Susah lupa ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sampai sakitnya berat itu biasanya memorinya panjang. Tapi kalau misalnya sakitnya ringan biasanya memorinya pendek gitu. Ya. Nah ini jadi beberapa sel T itu memang bertahan sehingga ini bisa mengingat semua penyakit-penyakit ataupun permasalahan yang pernah kita dapat dari tubuh kita. Gitu ya. Jadi memang kalau kita setidaknya pernah divaksin, kayak contohnya mumps, rubella, apa segala macam yang zaman dulu kita anak-anak nih pernah divaksin, kemudian kita kena lagi sekarang nih, biasanya kita nggak akan terlalu berat. Nggak akan terlalu berat. Jadi ya seperti tadi Pak, siapapun setelah suntik Pfizer 2 kali sekarang terkena COVID nggak terlalu berat gitu ya dok ya. Oke, jadi berhubung waktu juga sudah habis ya, jadi mungkin kali ini kita sampai di sini. Mungkin ada closing statement Pak Dokter? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, COVID ini adalah penyakit dan masalah yang perlu kita hadapi bersama, di mana kita yang bisa berperan langsung
dan juga pertempurannya sebetulnya adanya bukan di rumah sakit, bukan juga di pemerintah, tapi adanya di kita, masyarakat. Jadi pesan saya adalah mari kita sama-sama melaksanakan prokes dengan ketat, disiplin, dimanapun, kapanpun, supaya kita bisa segera mengakhiri pandemi ini dan supaya kita bisa kembali hidup dalam tanda kutip normal lagi, ya. Dan kita bisa melakukan bisnis kita atau kegiatan kita sehari-hari lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pengen PPKM-nya turun lagi, yaitu tidak naik terus gitu kan ya, maka marilah kita sama-sama melakukan prokes dimanapun, kapanpun, bersama siapapun juga. Iya. Mungkin. Ya. Oke. Mungkin juga ada sedikit tambahan ya. Jadi para pemirsa jangan terlalu paranoid, terlalu panik melihat angka penderita COVID yang melonjak begitu tinggi dalam waktu beberapa hari ini. Nah, Omikron memang gejalanya jauh lebih ringan dan tingkat kematiannya juga jauh lebih rendah daripada saat Delta. Tetapi kita tidak boleh mengurangi kewaspadaan, tidak boleh mengurangi prokes. Semua harus tetap dilaksanakan supaya jangankan Omikron yang ringan, supaya jangan ada lagi Omikron ataupun mau apa, Kron pun ya dok ya, pokoknya tidak ada COVID lagi. Nah dengan demikian, jadi sekian. Terima kasih para pemirsa atas perhatian Anda dan waktu yang cukup panjang ini. Mudah-mudahan Zoom kali ini memberikan satu pencerahan kepada semua pemirsa sekalian. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.